Tuan rumah sebelumnya dianiaya saat Imlek. Sistem Jitu sudah cocok untukmu. Bantu tuan rumah rayakan tahun baru. Kami menemukanmu, Tang Ruok Sue, putri kaya kota sedang bergegas ke sini. Lin Chuan, sudah jam berapa ini? Kenapa pamanmu belum jemput orang tuamu? Ini. Ayah. Pelan-pelan dong. Ayah, maaf banget. Kami terlambat. Ayah, dengarkan aku. Kawan ingin antar orang tua pulang. Bahkan memaksa memberikan 2.000 yuan kepadanya. 2.000 yuan. Keluarga kami tinggal di Shanghai bertahun-tahun. Aku belum segenerous ini sebelumnya. Kau lebih kaya dari kami? Aku kasihan melihatnya. Dia tidak terlihat seperti penipu. Jadi aku ingin membantunya. Akhir tahun, banyak penipu di mana-mana. Menurutku kau si lumpuh sialan ini. Otakmu juga sudah rusak. Apa yang kamu panggil ayahku tadi? Apa aku salah bicara? Dan kamu, seorang pengantar makanan. Kau saja kamu sedikit punya prestasi. Cari uang, beli mobil lebih cepat. Perlu banget suamiku datang jauh-jauh khusus. Keluarga kita, kok bisa punya kalian? Kerabat miskin kayak gini sih. Terdeteksi diganggu. Sistem trik Jitu sudah dipasangkan untuk bantu tuan rumah rayakan tahun baru. Kami cocokkan penerima balas budi untuk putri terkaya Shanghai, Tang Ruok Sue datang. Ma, anggap aja kita berbuat baik. Lagi pula kalau bukan karena kita. Paman dan yang lainnya kayaknya. Hidupku tak mampu beli ini. Kita yang traktir makan hari ini. Bahkan antar jemput pakai mobil. Kawan, tuangkan minuman untuk kami. Oh, oke deh. Permisi, mau tanya, Anda Tuan Lin? Oh. Saya Lin Donghai. Biaya meja makan hari ini, saya yang traktir. Biaya meja makan hari ini, saya yang traktir. Nona, apakah Anda salah orang? Gak mungkin salah. Kakek saya menderita demensia pikun. Aku tersesat di stasiun hari ini. Aku tidak bawa uang. Tanpa uangmu, malah menyelipkan secari kertas alam ke dalam sakunya. Dia tak bisa pulang tahun ini. Wah, aktingmu bagus banget. Wajahnya cantik sekali. Bayarannya pasti mahal sehari kan? Lin Chuan, dari mana aktor ini? Mau mentraktir orang lagi? Tahu ini tempat apa? Menjadi hotel kelas asa. Bisakah kalian mampu membayarnya? Boleh pesan makanan sekarang? Datangnya pas banget. Tidak dengar ya, Nona ini mau traktir kita. Biarkan dia pesan yang biasa. 1 porsi, tiap menu andalan hotelmu. Tunggu, berapa total semua hidangan andalan? Jangan pamer kalau tidak punya uang. Nanti kalau tidak bisa bayar tagihan, kami tidak mau beresan terhadap orang kampung ini tidak tahu aturan. Aduh, Nona. Tidak, ini benar-benar tidak boleh. Ini terlalu mahal. Kami terima niat baikmu. Benar-benar tidak perlu. Paman, Lin, tidak apa-apa. Cuma makan sekali doang. Nyawa kakekku jauh lebih berharga dibanding ini semua. Ayo terus berakting. Aku lihat sampai kapan kalian berakting. Jinggi, jangan percaya dia. Bayar dulu. Aku takut dia kabur setelah makan. Aku bayar pakai kartu, nggak nunggak. Ini, kartu hitam. Ini, kartu hitam. Apa sih itu? Kamu berlebihan banget. Ini kartu hitam eksklusif Hotel Hucheng. Butuh belanja 10 juta untuk mendaftar. Semua belanja gratis dengan kartu ini. 10 juta. Mereka tidak bohong. Bantu orang tua di pinggir jalan. Ada yang makan di sini. Keberuntungan mereka terlalu bagus. Objek balas budi pertama sudah tiba. Hadiah untukmu. Mata penglihatan tembus. Ayo, jangan berdiri semua. Cepat duduk, aku tuangkan minuman. Aduh, lihat ingatanku yang buruk. Ayah, akhirnya kau datang ke Shanghai. Kita belum kasih hadiah tahun baru. Kebetulan banget. Aku bawa hadiah. Ayah, lihat ini. Ini ginseng tua 1000 tahun. Kita bawakan. Itu terjual mahal di lelang. Aduh, barang ini berharga. Kalian baik sekali. Paman Lin, ini ginseng yang kakekku belikan untukku dari lelang. Terima kasih atas pertolongannya. Aku akan mengucapkan terima kasih padamu. Nona, ini terlalu berharga. Ini tidak pantas. Silakan terima saja. Iya ya. Baiklah, terima kasih ya. Dia mengirimnya sama seperti kita. Menarik sekali. 2 kotak ginseng tua serupa. Hahaha. Wah, kok bisa ada di dunia? Kejadian yang seperti ini. Nona Tang, barang palsu untuk hadiah? Wah, ketemu bos kita ya. Lin Hai. Nona ini baik hati memberikan hadiah. Bagaimana kamu bisa bicara begitu? Abang, kamu memang terlalu baik hati. Pantas saja, miskin seumur hidup. Sama sekali tidak punya kepekaan. Lihat akar ginseng kita, sangat utuh. Coba lihat lagi yang dia berikan. Perbedaannya sangat jauh sekali kan? Tidak mungkin. Itu barangku. Sama sekali tidak mungkin palsu. Permisi. Di mana beli kotak ini? Berapa harganya? Bukan urusanmu. Itu jelas palsu. Dengar? Ini kita beli di lelang. Ini asli. Kalau milikmu apa? Ini tentu saja palsu kalian. Sampai sekarang kamu masih ngotot. Menurutku, kamu gila. Bocah nakal, kau mau mati? Jambul gunung ini ditempak lem.
Jelas palsu lah. Kamu bicara sembarangan. Ini jelas-jelas kamu patahkan tadi. Lihat sendiri dengan jelas. Apakah bagian patah ini terlihat baru? Bekas lem ini baru saya buat. Ini jelas-jelas cuma pura-pura. Kamu menipu kita. Jangan buka bungkusnya. Bajingan, berani menipu saya dengan teko palsu. Lihat nanti bagaimana saya cari untuk menyelesaikan urusan. Paman, tadi kamu bilang ini, kamu beli itu di lelang? Kamu bahkan menipu saya juga. Bukan pak. Tidak ada. Saya juga ditipu orang lain loh. Meskipun milik kita palsu, bukan berarti barang milik dia pasti asli. Lihat akarnya yang sudah busuk. Ini lebih palsu dari kita. Ini cara kalian berterima kasih. Iya. Apa gunanya punya banyak uang? Pengetahuanmu kurang dariku. Makanya, ginseng liar gunung 1000 tahun asli. Sebagian serat akarnya terlihat. Bentuk berlumpur alami seperti ini. Ini bukti tahun dan lingkungan liar terbaiknya. Nona Tang, apakah bukti pembelianmu masih ada? Tentu saja. Rp2 juta ya? Bukankah ini karena kakak saya memberi? Kakek kamu 2.000 yuan. Ya, kakek saya bilang keluarga sangat sedikit. Jangan bilang 2 juta. Bahkan kalau 20 juta asal bisa membalas budi ini, kami tidak akan ragu sedikit pun. Tidak bisa. Nona, ini terlalu mahal. Kami sama sekali tidak boleh menerima. Tante, silakan terima saja. Ini hanya sedikit niat kami. Lagi pula, kakek saya juga menitipkan. Aku tanya kalian sesuatu. Dia ingin tanya, apakah Lin Tren mau jadi menantu kami? Apa maksudnya? Kakekku tahu rumahmu jauh dari Shanghai, tapi dia sangat menghargai watakmu. Tentu saja saya akan menghargai pendapatmu. Ibu beli ginseng. Aset keluarganya setidaknya ratusan juta. Orang desa ini sangat beruntung ya. Aku berjuang keras di Shanghai bertahun-tahun. Mereka mudah dapat orang kaya. Aduh Nona, pertimbangkan lagi ya. Lin Tian, kami juga sangat hebat. Bekerja di grup Tang. Dia bahkan lulusan luar negeri loh. Bukannya tadi kalian masih menghina kami miskin. Kamu bilang kami tidak pantas. Sudahlah. Ayahku membantu bukan karena kakekmu kaya. Bahkan jika itu seorang pengemis, kami juga akan membantu. Ternyata kakekku tidak salah menilai orang. Oh iya. Ayah, ginseng tadi itu. Aku tahu kamu suka barang antik. Aku sengaja bawa barang berharga. Coba lihat ini. Coraknya, pengerjaannya. Ini barang berharga dari dinasti Qing. Ini bukan barang murah loh. Ini kami bawa dari luar negeri. Khusus untuk menghormati ayah. Ayo cepat, biar aku lihat baik-baik. Bagus sekali. Hei, aku sangat suka ini. Palsu lagi. Jam tangannya palsu. Sepatunya juga palsu. Mereka ternyata selama ini benar-benar kaya. Porselen biru putih ini, aku ingat barang asli di rumahku. Apakah yang ini asli? Cepat minta kakekmu kirim foto. Ya, baik. Di dalam mobil aku masih ada satu barang antik. Sebenarnya tadi mau kasih ke kakekku. Pas banget kasih ke kakekmu aja. Gak baik gitu ya. Ginseng tadi udah sangat berharga banget. Gak apa-apa, kakekku udah pesan. Pastikan keluargamu tahun baru bahagia. Ini hadiah dari keluarga Tang. Masih sanggup untuk memberikannya. Wah, ini pasti banyak uang ya. Aduh, soal uang itu gak penting. Yang terpenting adalah niat bakti ini. Gak boleh. Aku harus membuat Liu terkejut. Dia selalu bilang koleksiku barang gak berharga. Hari ini, aku bakal tunjukin ke dia. Liu Lao. Ini hadiah dari anakku untukku. Coba lihat nih. Wah, Lin Changfeng. Pas hari raya tahun baru, kamu menipuku dengan barang palsu. Langsung kelihatan palsu. Gak ada yang layak dilihat. Aku tahu kamu gak punya anak. Lihat anakku sangat berbakti. Kamu iri kan? Sengaja bikin aku marah ya. Kamu ahli berharga Shanghai. Tolong lihatin ini. Ini sebenarnya harganya berapa sih? Aduh, aku gak ngomong marah ke kamu. Ini barang tiruan modern, jelas. Hanya 200 yuan di lapak itu. Aku aja merasa mahal. Kamu tidak lihat. Jadi bagaimana tahu? Lihat corak ini. Sama pengerjaannya ini. Paling tidak harganya 5 juta yuan. nilai ini paling tidak 10 juta. Nilainya minimal 10 juta. Ini hadiah dari anak laki-lakiku. Kamu iri aja deh. Tunggu dulu ya. Aku segera ke sana. 10 juta yuan. Lebih dari yang aku duga. Lebih mahal lagi. Wah, kamu benar-benar hebat banget.
Suamiku. Dengar nggak? 10 juta yuan loh. Nggak bener nih. Bos bilang cuma 2 juta. Gimana bisa jadi 10 juta yuan? Aduh, peduli apa sih? Mungkin si bos salah menilai barangnya. Kita kebagian rezeki nomplok yang besar. Ada apa dengan kalian? Di hari raya Imlek begini, bawa mangkuk anjing itu ke meja. Paman, kamu ngomong sembarangan apa sih? Ini antik tuantang untuk kakek. Barang antik? Benjuan, lihat nih, mangkuk rusak ini. Apa bedanya dengan mangkuk anjingmu? Bawa hadiah yang layak dong. Cih, Nona, niat baikmu. Saya hargai sekali. Kamu nggak tahu aku suka antik. Itu wajar saja. Tidak perlu. Harus beli hadiah sih. Kakek Lin, ini bukan mangkuk biasa loh. Ini barang antik. Kalian malah bilang, ini mangkuk anjing. Nona, kamu juga ditipu temenmu kan? Mangkuk rusakmu ini barang palsu kan? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Barang antik ini milik keluarga kami. Tadi kamu tidak dengarkan? Tuan Liu ahli terkenal. Semua terkejut, ingin datang lihat. Dia bilang loh, botaku ini bernilai 10 juta. Guru Liu, Anda datang tepat sekali. Ayo cepat lihat barang berharga kami. Betul sekali, betul sekali. Ini barang asli. Benar-benar barang asli. Wah, Guru Liu, apa Anda salah paham? Porcelain biru kita ada di sini. Botol itu biasa saja kok. Tidak layak dibicarakan. Maksud saya, Guru Liu, kamu baru lihat di video kan? Porcelain kami datang khusus. Kenapa kamu terus lihat mangkuk itu? Iya juga sih Liu. Momen hari raya Imlek sebentar lagi. Apa sih yang sebenarnya kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Lin Tua, kamu tahu ini apa? Ini adalah harta nasional. Ah? Harta nasional, mangkuk buat anjing ini harta nasional. Apa yang kamu tahu? Lihat motif naga di mangkuk ini. Warna glasirnya, Bahan dasarnya tidak mungkin salah. Ini adalah mangkuk keramik naga biru Yuan yang hilang di luar negeri. Aku cuma lihat di katalog lelang. Katanya selalu berada di sebuah negara asing. Di tangan kolektor saya, tidak menyangka dia benar-benar kembali. nilainya setidaknya mencapai puluhan juta loh. 10 juta. Si mangkuk ini bernilai 10 juta juga. Bukankah begitu? Kamu baru saja mengatakannya di telepon. Porselen biru putih keluarga kita ini nilainya 10 juta loh. Kerajinan stiker plastikmu ini cuma 10 juta? 10.000 aja udah ribet. Tidak mungkin. Kamu ngomong sembarangan. Apakah ini omong kosong? Lihat saja, nanti kamu tahu sendiri. Kode QR di barang antik? Lin Hai, bukankah ini kamu beli ini mahal banget? Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Kalian salah lihat. Ya kah? Antik asli ini ada di ruang koleksiku. Coba bilang, barang punyamu ini apa? Masih tidak mau bicara jujur? Aku, ini barang antik. Kamu ini, 2.000 yuan. kamu membuatku malu sekali. Di depan teman lama, aku malu banget, nggak ada muka. Nona ini, boleh saya lihat mangkuk ini sebentar ya? Master Liu, ini hadiah untuk kakek Lin. Kamu harus tanya dia. Ini benar-benar untukku. Iya, kakek Lin. Semoga kesehatan Anda selalu baik. Selamat tahun baru. Lin Tua, ini nilainya mencapai puluhan juta loh. Kamu harus pegang erat-erat ya. Apa yang kamu katakan, itu benar. Aduh, benar 100% tidak salah sedikit pun. Lin Tua, hey, kamu benar-benar beruntung banget. Cucu menantumu ini sangat cantik loh. Tapi juga sangat dermawan. Tidak. Bukan begitu, Master Liu. Dia bukan pacar saya loh. Paham. Saya tidak akan banyak bicara. Tidak banyak bicara. Baiklah, saya sudah melihat benda berharganya. Perjalanan kali ini benar-benar tidak sia-sia. Sama sekali tidak sia-sia. Saya harus pergi sekarang. Bagaimana dengan kalian? Lanjut makan malam tahun baru. Hey, Master Liu. Saya lihat Anda datang naik taksi. Mau saya antar pakai Mercedes edisi terbatas? Kamu ya? Hari cerah antar Master Liu, ya? Lin Tua, cucu kamu ini sukses sekali ya. Masih muda, sudah punya Mercedes. Tentu sajalah, mobil saya ini. Dan juga perhiasan yang dipakai orang tua saya. Ini hasil kerasku. Bukan pengantar makanan. Yang kamu maksud adalah, ini barang palsu, cuma 20.000? Apa yang kamu omong kosongin sih? Anakku eksekutif Tang Group. Bagaimana mungkin kami punya barang palsu? Jangan menuduh sembarangan. Betul doh, ini saya beli mahal banget loh.
Bahkan kalau mundur 10.000 langkah, mobil Mercedes 500.000 ini pasti asli. Fokus saja pada pesananmu. Silakan, Master Leo. C. Bawa Porscheku dari garasi. Sekarang juga saya mau kasih hadiah. Paman, Tante, jangan khawatir, saya bantu kalian keluarkan kesal ini. Tidak khawatir. Mobil bekas murahannya punya masalah, bukan sedikit. Sebentar lagi, pasti mogok. Ada apa? Kenapa mobilku tidak bisa jalan? Kamu tahu dari mana? Lebih baik kamu jangan memeriksanya lagi. Kalau gerakanmu lebih besar, sedikit faktur mobilmu hampir jatuh. Kamu ngomong apa sih? Aku cuma peduli sama mobilku. Kamu tidak cek mobil bekas? Jelas jejak perbaikan pilar A. Ini tipikal mobil bekas kecelakaan. Kamu berani beli sih? Penyok yang sangat jelas begini. Bukannya kamu bilang ini mobil baru, masa baru beli langsung rusak? Jadi semua ini juga palsu? Gajimu 100 ribuan sebulan. Kenapa kamu bohongin kami? Aku sering pergi ke KTV Business. Uangnya sudah habis semua. Kalian memaksa aku untuk beli? Mana aku mampu beli? Kamu ini. Kamu ceroboh banget. Kamu beli barang palsu karena murah. Beli mobil bekas. Kalian bahkan tidak sebaik Lincur. Keluarga mereka sangat bekerja keras. Bagaimanapun juga, kami kendaraan di tembok kota. Lebih baik dari mereka. Cuma bisa antar makanan ya. Belum tentu begitu. Mereka sebentar lagi akan punya mobil, bahkan lebih bagus dari milikmu. Kamu gila apa? Aku akui kamu punya sedikit uang, tapi bukannya mereka cuma menopang. Kakekmu sekali doang kan? Mobilmu nggak mungkin lebih bagus. Bagus dari mobilku ini. Kirim sampah saja. Sepertinya itu Porsche edisi terbatas yang ada di garasiku. Lumayanlah, tidak terlalu buruk. Kamu ngomong hal lain ya. Porsche edisi terbatas itu koleksi langka. Kamu punya atau tidak, belum tentu. Masa mau dikasih ke mereka? Kalau aku tidak salah ingat, bahkan miliarder kota ini. Mobil dengan level seperti ini tidak ada banyak unit kan? Jangan-jangan kamu lebih kaya dari orang terkaya. Masih lebih kaya? Tak ada yang bandingkan aku dengannya. Lagi pula, kamu kan masih punya kesadaran diri. Kau berikan saja motor listrik pas buat antar pesanan. Hahaha. Master Leo, kamu pulang naik taksi sendiri. Jangan sampai datang truk kecil. Anda pasti capek duduk kan? Aku ulangi sekali lagi. Itu Porsche. Masih aja ngeyel keras kepala. Kalau kamu beneran bisa nganter Porsche, aku sujud minta maaf sekarang juga. Oke, ini loh yang kamu bilang ya. Ini beneran Porsche edisi terbatas. Tenang-tenang dulu. Mungkin itu cuma disewa. Sengaja pamer ke kita. Nona, mobil Anda sudah sampai. Lin Chuan, mobil ini jadi milikmu. Nggak bisa. Ini terlalu mahal. Lagi pula, kakekmu dulu menerima bantuan dari ayahku. Mobil ini seharusnya diberikan ke ayahku. Ada mobil lainnya? Nona, staff kurang saat tahun baru. Mobil-mobil tersisa di garasi Anda. Saya sudah memotret semuanya. Kalau ada yang dibutuhkan, saya segera suruh orang bawa sini. Om dan Tante silakan. Lihat ada yang disukai tidak? Saya kirim semuanya sekaligus. Orang terkaya Guceng cuma punya beberapa. Mana mungkin perusahaan sewa mobil punya? Banyak sekali edisi terbatas begini. Keluarga kakak tertua. Apa sih keberuntungan aneh ini? Aduh, tidak usah. Benar-benar tidak usah. Kami berdua mana bisa mengemudi mobil model begini. Biarkan anakku yang pilih saja. Dia masih muda. Master Leo, belum dapat taksi ya? Gimana kalau saya antar kamu? Saya nggak percaya. Kalian bisa punya begitu banyak Porsche. Ini pasti palsu. Saya mau periksa. Kamu mau periksa gimana? Sewa satu mobil seperti ini pasti menghabiskan banyak uang sehari kan? Kalau kamu beneran punya kemampuan, pinjam mobilku beberapa hari ya. Lagian kamu cuma pengantar makanan, uang bensin aja gak mampu. Dengan sikapmu yang kayak gini, aku beri mobil ke anjing. Jangan kau sentuh juga. Punya sedikit uang sombong banget sih. Aku eksekutif grup Tang loh. Percaya nggak? Cuma satu kata, aku bisa bikin kamu nggak bisa bertahan di kota Hu. Grup Tang. Bagus, sangat bagus. Halo, segera cari supervisor Lin Tian untukku. Pecat dia sekarang juga. Lanjutkan aktingmu, pura-pura aja terus. Kamu tahu apa itu grup Tang? Itu grup terbesar di kota. Kau membuatku kehilangan pekerjaan. Kamu pikir kamu siapa? Lin Tian. Kamu dipecat, datang ke HR setelah tahun baru. Apa? Kenapa nih, manajer? Jangan tanya aku. Ini perintah Tuan Tang sendiri. Anakku, ada apa? Telepon siapa tadi? Presiden Grup Tang, Tang Ruo Sui. Kamu, orang terkaya kota Hu.
Wah, Tuan Tang, Anda datang makan bersama kami? Benar-benar membuang waktu Anda ya? Bibi, jangan bicara begitu. Ini memang sudah seharusnya aku lakukan. Bener-bener hoki banget gak ketulungan. Bantu orang acak jadi kaya raya. Kalau aku juga bakal bantu. Ini bukan cuma soal hoki. Ini orang tua saya baik hati. Ini balasan untuk orang baik. Gak kayak kalian, hanya kalian sendiri di mata. Cuma hoki doang. Terus, apa gunanya? Bos Tang mau membalas budi. Masa aku ngurus kalian seumur hidup? Gak lama lagi. Kalian tetap keluarga orang desa ya? Lin Hai, ngomong apa sih kamu? Terdeteksi keluarga tuan rumah terus-menerus dihina. Objek balas budi kedua cocok untukmu. Presiden grup Lee Muyu. Orang desa? Ya tetap orang desa. Kakakku artis unggulan Lee Group. Sebentar lagi jadi bintang besar. Orang yang datang nanti bisa dari sini sampai ujung jalan. Iya ya. Ngomong-ngomong, udah lama gak ketemu John. Papa, tenang aja. John baru kirim pesan ke aku. Sebentar lagi sampai. Kakek, Papa, Mama, aku pulang. Wah, mantel bulu ini palsu ya. Sepertinya mereka tidak bicara. Sekaya itu, Kakek, sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Tubuh Anda masih sekuat ini ya. Ini pacarku, Wang Kai. Dia penulis naskah emas grup Lee. Siapa ini? Tang Ruoksue dari grup Tang. oh ternyata Director Tang. Grup Lee termasuk 4 grup utama. Saya sudah lama dengar nama Anda. Saya bertemu dengan Anda sama sekali. Aduh. Xiao An sudah bertahun tidak bertemu. Kamu semakin cantik saja. Mantel bulu ini kelihatannya tidak murah ya. Tentu saja dong. Ini dibeli Wang Kai untukku. Hanya ada 2 di dunia. Edisi terbatas. Mantel bulu cerpelai ini sangat terkenal. Di rumahku ada 1. Berarti yang satunya lagi bukanlah yang dipakai kakak perempuanku ini. Kak, nanti kalau kamu jadi bintang, statusnya sama tinggi seperti Tuan Tang. Tentu saja dong. Lihat tidak, orang kampung. Perbedaan manusia sudah ditakdirkan sejak lahir. Kau tetap jadi kurir seumur hidup. Apa salahnya jadi pengantar makanan? Kamu itu Lin Chuan ya? Terima kasih banyak. Tanpa kamu antar makanan. Jika ada kebocoran gas, laporkan segera. Adikku pasti sudah tidak bernyawa. Ini hadiah tahun baru kecil. Kalau aku tidak salah ingat, kamu antar makanan? Orang yang bisa kamu selamatkan. Mana mungkin orang besar. Pantas saja. Ternyata kamu sengaja cari aktor ya? Bahkan bawa barang palsu untuk pamer. Benar-benar cari masalah sendiri. Hei, kamu bilang ini palsu? Ini dari sponsor untuk terima kasih. Aku yang jadi juru bicara global. Hanya ada 2 unit di dunia. Satunya lagi ada di keluarga Tang. Kamu siapa coba? Berani disamakan dengan keluarga Tang? Ini hadiah dari Wang Bian. Mana mungkin dia kasih barang palsu ke aku? Benar. Kamu muncul entah dari mana. Mana mungkin bisa beli edisi terbatas. Kalau tidak mau, jangan paksa ya. Kenapa bawa palsu buat mempermalukan? Terus mau gimana? Putriku nanti pasti bintang besar. Sedangkan kamu orang kampung yang kolot. Bahkan kalau kamu dapat yang asli, pasti disimpan buat dipakai sendiri kan? Barang buat dikasih orang lain. Mana mungkin barang yang bagus? Bagus. Kalian semua bilang ini palsu ya? Lihat baik-baik. Barang asli ada tanda tangan desainer. Punya kalian ada nggak? Aku bisa buktikan barang di rumahku. Yang itu juga punya kode sama. Yang ini palsu. Wang Kai, kamu kasih barang palsu? Terdeteksi target kedua sudah tiba. Hadiah tuan rumah, keahlian medis dewa. Sayang, dengar aku jelasin dulu. Edisi terbatas sedunia ini akan nggak bisa dibeli. Kamu ribet minta itu setiap hari. Aku beli barang palsu dulu. Nanti aku belikan yang asli untukmu. Kalian ketawa apa? Katanya mau jadi bintang besar loh. Bahkan gak bedain asli palsu. Aku lebih baik dari kalian. Betul tuh. Kalian kira cuma hoki. 2 orang datang, sok kuat. Mereka pergi hari ini. Kamu kurir. Orang pincang pasti miskin seumur hidup. Apa yang kamu katakan? Hei, Nona Tang, sudahlah. Ayah, aku bakal segera menyembuhkan kakimu. Hei Chuan, omong kosong apa? Kakiku ini, semua dokter bilang gak bisa disembuhin. Kalau kamu punya kemampuan segitu, masih perlu kerja ngantar makanan. Kakek, lihat deh. Keluarga Lin Chuan bukan cuma miskin. Kita juga sama suka jaga muka. Kamu bisa bohong kayak gini loh. Aku bilang bisa ya, pasti bisa. Ayah, ayo berdiri dan jalan-jalan sebentar. Kaki aku sepertinya benar-benar sudah sembuh. Aku benar-benar sembuh. Chuan, aku benar-benar sembuh. Cepat sekali. Teknik yang luar biasa ini. Bahkan Dr. Chen tak bisa melakukannya. Kamu ternyata punya kemampuan seperti ini. Hei, sekarang. Apalagi yang bisa kalian katakan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kamu punya kemampuan. Jangan jadi kurir. Menurutku kalian sudah menyembuhkannya sejak lama. Aku sengaja pura-pura lemah di sini. Berakting kan, Nona Tang? Jangan sampai kamu ditipu olehnya. Brengsek.
sepanjang tahun ini kakakmu tinggal bersamaku di kampung. Kakinya gimana? Aku tahu kok. Pakai, tidak disangka kamu antar makanan demi menyembuhkan kaki ayah. Kamu terus belajar kedokteran diam-diam. Wah, hebat sekali. Lin Chuan, dengan kemampuan ilmu pengobatan sehebat ini, bahkan di rumah sakit terbaik se-Hu-Cheng, paling tidak kamu jadi dokter utama. Cukup, berhenti berakting lagi. Apa gunanya kamu punya keterampilan medis? Bisa kalah pacarku Wang Kai. Dia penulis naskah emas grup Li. Wang Kai. Kamu orang desa dari mana sih? Masa sih pernah nonton dramaku? Untungnya kamu masih punya selera sedikit. Aku ingat kan, kamu udah nikah? Nikah? Wang Kai, bukannya kamu bilang kamu masih lajang? Semua tahu aku lajang di sini. Sayang, jangan dengar omong orang luar. Kamu orang kampung bodoh. Berani mau memecah belah hubungan kita? Kira pakai bulu cerpelai jadi orang kaya? Kalau istrimu Wang Yingying dengar ini, pasti kamu dipukuli sampai mati. Apaan Wang Yingying? Jangan nuduh sembarangan di sini. Jangan omong kosong di sini lagi. Jangan salahin kami. Kami usirmu. Lin Chuan, kamu lihat kawan kita dapat suami kaya? Dia sengaja memicu perselisihan. Masa kebetulannya bisa sebesar itu? 2 orang datang berterima kasih padamu. Aku nggak bilang begitu loh. Hei Kak Wang, aku ada kejutan buat kamu. Suamimu Wang Kai, dia bilang dirinya lajang. Apakah kamu kenal dia? Siapa kamu? Saya manajer Department Editorial Group Li. Siapa sih kamu? Kamu tidak kenal Wang Kai? Kamu manajer? Suami? Apa yang kau lakukan? Suamiku? Hei Pak Pimpinan, dengarkan penjelasanku. Aku datang beri hadiah karyawanku. Aku segera pulang. Apa maksudmu? Kamu makan dan pakai semua punya berani sekali cari selingkuhan di luar, ya kan? Segera kembali. Kamu sudah menikah, masih bilang kamu lajang di sini. Minggat sana. Hei, ini tahun baru loh. Jangan bicara hal-hal seperti ini lagi. Kita masuk dulu yuk. Ayah, jangan emosi dulu. Iya, kakek, jangan marah ya. Aku juga tidak menyangka dia ternyata pria brengsek seperti ini. Kakakku, meskipun tanpa dia, tetap bisa menjadi bintang besar. Betul, anak perempuanku. Sekarang dia bintang baru Lee Group. Sebelumnya, bekerja sama dengan banyak artis. Aku masih punya kiriman dia. Aku loh. Oh, aku ingat sekarang. John dan ayah foto bareng Lee. Ayah, bisa lihat nih. Kenapa aku nggak tahu? Kalau aku pernah berfoto bareng kamu. Maksudku berfoto bareng Nona Lee Muyu. Kamu kira kamu Lee Muyu ya? Beneran loh. Kiao En, kamu sekarang benar-benar sukses ya? Tentu saja dong. Baru ini namanya benar-benar mampu. Lin Chuan jauh lebih hebat. Sejak jadi artis, kami sering dapat hadiah dan oleh-oleh. Nggak bisa ditolak semuanya. Baru gitu dong, asal ada uang. Kerabat bisa sebanyak yang kita mau. Meski kalian suka menolong orang, tetap cuma bisa tinggal di desa. Foto kamu ini nggak bener kan? Jangan-jangan ini diedit pakai Photoshop ya? Buat apa aku perlu ngedit foto? Siapa yang tidak tahu? Kamu iri dengan kebaikan orang lain. Putriku foto dengan rekan kerja, wajar. Ini bukan giliran kamu, orang luar. Sayang sekali, aku punya foto aslinya. Bentuk tubuh Lee Muyu sendiri. Yang di fotomu jauh berbeda loh. Tadi aku sudah mau ngomongin ini, badan sama kepala nggak cocok. Ternyata foto kalian ini diedit ya. Foto ini kamu dapat dari mana? Mungkin foto kamulah yang diedit. Itu kakak perempuanku, bintang yang dipromosikan grup Lee. Kakakku berfoto bareng Nona Lee Muyu. Bukankah itu hal yang sangat wajar? Malah kamu orang kampung ini dapat foto entah dari mana. Jauh lebih tidak bisa dipercaya. Bintang yang dipromosikan besar-besaran. Kenapa aku tidak tahu sama sekali? Kamu kira kamu siapa? Grup Lee dan Tang adalah grup ternama. Hal yang Direktur Tang tak tahu, kamu bisa tahu. Direktur Wang. Aku dengar ada orang baru yang dipromosikan perusahaan kita. Bernama Lin Qiaoen, benar kan? Lin Qiaoen, belum pernah dengar. Siapa dia? Direktur Wang. Apa mungkin itu kakak Direktur Wang? Halo, Pak Direktur Wang. Ini aku Lin Qiaoen. Kemarin, bukannya Wang Kai. Di depan, aku pernah menyebut namaku padamu kan? Oh John, aku inget deh. Wang Kai mabuk, bercanda denganku. Kok kamu malah beneran percaya sih? Sekarang, kamu percaya kan? Kamu bilang dia Tuan Wang? Jangan coba bohongi aku. Lagi pula, bahkan kalau teleponnya itu asli, belum tentu fotonya palsu. Kak Wang Kai peduli sama kakakku. Mengajaknya bertemu Nona Lee Muyu bukannya wajar banget. Nggak percaya ya? Awalnya tak mau rumitkan hal ini, seburuk ini. Tapi kalian malah sengaja bikin malu sendiri. Video sudah dikirim padaku. Mau aku bantu dia jelasin juga? Ini nggak mungkin. Wang Kai sangat baik sama John kita. Palsu. Bajingan ini, keluarga kalian kondisinya dibanding keluarga Lin Chuan jauh lebih baik. Satu persatu kalian semua melakukan. Hal apa sih? Papa. Kakek, ayah, kamu kenapa? Ayah, kamu kenapa? Ayah,
Jangan menakuti aku. Xiao Chuan, cepat panggil ambulans. Kondisi kakek, ambulans sudah terlambat. Siapa punya jarum perak? Di mobilku ada jarum perak cadangan. Aku ambil sekarang. Ah, cepat. Biar aku yang antar makanan. Mau ngapain lagi? Jangan bikin onar ya. Cukup. Anakku bisa menyembuhkan kakiku. Pasti bisa menyembuhkan kakek kalian. Biar dia coba. Kak, kaki kamu udah lama diobati. Menurutku udah sembuh dari lama kan? Di depan ayah, aku malu untuk membongkar kamu. Pura-pura sampai sekarang. Pasti capek banget kan? Kamu. Kamu, brengsek. Lagi pula, ambulans sebentar lagi sampai. Kamu menendang pengantar makanan. Kalau sampai terjadi apa-apa, kamu sanggup tanggung jawabnya? Aku yang tanggung jawab. Teknik jarum ini teknik jarum 6 nadi legendaris. Teknik jarum ini, aura ini, lebih hebat dari tabib Chen dulu. Kakekku dulu, tabib sakti yang masih sangat muda. Aku pasti bawa dia pulang ke keluarga Li kita. Kamu bilang kamu orang keluarga Li? Apa sih omong kosong ini? Berlagak sakti menipu orang. Lin Donghai, kalau ayah kita sampai terjadi apa-apa, aku buat kamu menyesal seumur hidup. Kalian yang membuat ayah marah. Kenapa kamu tuduh kami? Keluargamu yang memicu semua masalah ini. Ini banyak urusan kacau loh. Berhenti berantem? Ayah, kamu sudah tidak apa-apa. Lin Chuan, kamu sangat berbakat. Masa depanmu benar-benar tak terukur. Kamu ikut aku ke Tang keluarga. Aku kasih harga yang pas buatmu. Kenapa harus ikutmu ke keluarga Tang? Lin Chuan kan selamatkan adikku. Dia dan aku memang punya jodoh. Lin Chuan, ikut aku ke grup. Kamu bisa pilih syarat apapun. Lin Chuan, kamu mau ikut siapa pulang? Kedua, Nona. Jangan gini dong kalian. Hari ini malam tahun baru Imlek. Aku cuma mau nemenin kakekku dan makan malam tahun baru bareng keluargaku. Wah, anak baik sekali. Hanya kamu yang paling pengertian. Nenekmu tidak sia-sia menyayangimu selama ini. Sayangnya, dia sudah pergi terlalu cepat. Selama dia masih hidup dulu. Paling suka lagu Nona Limuyu. Andai saja ada satu foto tanda tangan Nona Limuyu untuk dibakar persembahkan ke nenekmu. Bahkan aku bantu wujudkan keinginannya. Kakek, ini semua salahku. Ini salahku. Aku juga nggak tahu Wang Kai, pria brengsek seperti ini. Jadi, membuat kakek marah besar begini. Sudah lewat, aku tidak menyalahkanmu. Kakek, tenang saja. Foto tanda tangan Li Muyu untukmu. Aku ambilkan di mobil sebentar. Ayah, kamu lihat kan? Meskipun Kiao En pernah tertipu, tapi dia masih memikirkanmu di hatinya. Tanda tangan asli Li Muyu ini harga luar sangat mahal. Sulit dapat. Iya dong, Kiao En keluarga kita ini. Ini beda sama orang manfaatin ortu. Mulutnya manis, bicara baik. Tidak ada tindakan nyata sama sekali. Tidak pergi ke keluarga Tang, keluarga Li. Menurutku dia tahu batasnya sendiri. Nasibnya cuma kurir makanan seumur hidup. Pergi pun percuma. Kakek, ini foto tanda tangannya. Ini untuk kakek. Tanda tangan di sini beda. Foto ini bahkan belum kering sepenuhnya. Ini barang palsu. Kakekku sih, kenapa kamu bilang punyaku palsu? Tintamu ini masih segar ya. Kenapa sih? Karena kakakku orang dalam di sini. Kesempatan kakakku ketemu Li Muyu, aku jauh lebih hebat darimu. Lihat baik-baik. Tulisan itu sama. Ini persis sama dengan milikku. Apa yang kamu tanda tangani? Ini berbeda dari yang online. Niru aja, nggak cari yang mirip. Kamu dapat tanda tangan asli. Jangan banyak omong. Kamu orang luar. Cukup sudah. Pergi. Dia bukan orang luar. Bukan orang luar? Wah, wanita pakai kacamata hitam itu? Ini pacarmu dari desa kan? Seleramu juga kurang bagus ya. Dia jelas bukan pacarku. Tapi coba kalian pikir pakai otak. Orang yang bisa memimpin eksekutif. Apakah sulit dapat foto tanda tangan? Terus itu bisa buktikan apa? Bukti fotonya tidak valid. Aku menandatangani namaku sendiri. Kenapa malah dibilang palsu? Kamu Li Muyu? Apa yang kamu bilang? Kamu Li Muyu? Lin Chuan, kamu hebat banget ya. Kamu kecanduan main sandiwara ya. Kamu cuma pengantar makanan dari desa. Mana mungkin bisa ketemu Li Muyu, artis selevel itu. Menurutku dia udah ketahuan kebohongannya. Aku terpaksa berbohong. Ada direktur grup Tang di sini. Itu udah cukup, nggak masuk akal. Sekarang kamu ngaku Li Muyu? Kamu kurir makanan? Sok sombong banget. Hahaha, Pak. Jangan percaya dia. Berbuat baik, kebetulan nolong 2 bos besar.
Mana ada di dunia ini kejadian kebetulan seperti itu. Pasti mereka berkolusi buat nipu kamu. Kakek, ini hadiah tahun baru dari Lin Chuan. Silakan simpan ya. Nona, Kamu? kamu beneran. Dia itu Li Muyu. Aku datang khusus untukmu, kakek. Dia Li Muyu, aku jadi presiden grup Li. Lin Chuan benar sekali. Saya adalah direktur grup Li. Li Muyu. Apa katamu? Li Muyu adalah presiden grup. Orang yang sama. Tuh, Tuan Li. Tadi itu semua salah paham. Aku juga ingin buat kakek senang. Aku tidak tahu Anda datang berkunjung. Anda orang yang berhati besar. Pasti tidak marah padaku kan? Apakah aku marah padamu atau tidak? Tergantung pada Lin Chuan. Aduh, Lin Chuan. Lihat kamu anak ini. Benar-benar hebat. Kita bertemu lagi. Aku akan menyelamatkanmu. Ini angpau dari bibi kedua untukmu. Di hari raya Imlek. Mencari keberuntungan ya. Kakak laki-laki, lihat ini. Makanannya juga hampir selesai. Waktunya sudah larut. Begini, kami pergi duluan ya. Tidak mengganggu keluarga kalian berkumpul. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Ada bagian yang tidak nyaman lagi? Ayo kita periksa ke rumah sakit. Tidak perlu. Aku tidak pernah merasa. Sebaik ini sebelumnya. Di mana Lin Chuan belajar kedokteranmu? Bahkan keluarga Wang, keluarga medis, Hu Cheng. Tidak ada dokter lain sehebat kamu. Hei, kakak besar. Dong Hai. Hei, ini kan hari raya Imlek. Kenapa keluarga kamu berdiri di sini? Si anak kedua, apa kabarmu di tahun baru? Pesan makan malam Imlek. Bukankah itu sangat wajar? Kalian berdua di sini dengan orang luar? Kalian, jangan-jangan tidak punya uang ya? Jadi tidak bisa masuk? Lin Chuan. Ya, karena kalian ada pesta keluarga, kami tidak akan mengganggu lagi. Nanti ada apa-apa, hubungi saya ya. Ini kartu nama saya. Oh baik. Kalau gitu saya pergi duluan. Dadah. Dadah. Aduh. Berlagak sok. Hei kakak besar. Kebetulan nanti cucu laki-laki saya dan cucu perempuan saya akan datang. Kita sudah lama tidak berkumpul. Ayo makan bareng hari ini. Saya yang traktir. Tidak usah, kami sudah pesan tempat. Baru saja keluar untuk mengantar teman. Kalian juga pesan tempat, cuma dengan kondisi keluarga kalian. Aduh kak, umur udah segitu tua. Demi gengsi, bikin diri sendiri susah. Lagi pula, kalian makan sekali di sini. Kalian makan setahun di desa. Kamu ngomong ngawur apa sih? Aku bilang sudah pesan. Memang sudah pesan. Nggak percaya, ikut aku aja. Tuan, apakah kalian sudah ada reservasi? Kami. Baru saja keluar dari dalam mengantar teman. Kakakku, kamu lari cepat sekali. Kan akhirnya nggak ada reservasi juga. Aku ada reservasi. Udah aku bilang, kami udah pesan tempat. Panggil manajer kalian ke sini. Hey, manajer Scala. Hihihihi. Kamu panggil pemilik hotel ini. Gak akan berguna juga. Hihihihi. Aduh, masih bikin malu. Aku gak mau urus lagi. Manajer kami tidak ada waktu sekarang. Aku lihat dia di dalam tadi. Kamu tak masuk? Lihat dia? Bang, udah tua banget gini. Masih pura-pura apa sih di sini? Biar aku aja yang lakukan. Ruang VIP 43. Tuan Lin. Silakan. Kenapa dia boleh masuk sih? Karena mereka sudah buat reservasi. Tadi kami memang ada di dalam. Ada orang yang mengantar kami masuk. Kalau tidak percaya, tanya manajer kalian. Ayo panggil orang besar itu keluar. Asalkan dia keluar, aku langsung minggir. Kalau tidak, gimana? Kalian jangan keras kepala lagi. Ucapkan beberapa kata manis. Mohon-mohon sama aku. Kalau hatiku lagi senang, ya udah aku biarin kalian masuk. Kalian minggir sana. Tamu penting terhambat, kalian tanggung. Tuan Lin, kenapa berdiri di sini? Cepat masuk silakan. Kamu ya. Kamu buta mata ya? Tidak lihat tamu penting baru keluar? Ambil gaji. Tenang aja, ini tahun baru. Aku akan kasih kamu angpau. Masih belum pergi? Cepat pergi. Hei, Tuan Lin. Maaf sekali. Kami kurang melayani Anda dengan baik. Maaf, Anda bersama Tuan Lin? Dan yang lainnya? Hei, Baik-baik. Wah, Tuan Lin. Para tamu terhormat. Tunggu sebentar. Saya siap pesan makanan.
Kenapa? Tidak mau tunjukkan menu ke kami? Tuan Lin yang terhormat, Anda bercanda ya? Bos kami sudah mengingatkan secara khusus. Selamat datang, Tuan Lin dan keluarga. Makan di tempat kami, semua tagihan dibebaskan. Apa yang ingin kalian makan? Langsung sampaikan ke dapur belakang saja. Meskipun keluarga kami adalah... Pelanggan tetap di sini. Kami juga kenal bos kalian. Tapi jangan begitu. Sopan banget dong. Biaya yang harus kami bayar. Tetap harus kami bayar. Tuan yang terhormat, sepertinya Anda salah paham. Alasan bos kami membebaskan tagihan itu semata-mata demi menghormati Tuan Lin Chuan. Dengan Anda, tidak ada hubungannya. Ikut yang sebelumnya. Yang lama saja sudah cukup. Anak kedua. Sekarang kamu percaya kan? Pelayanan di sini sangat perhatian. Kalian tahu, tadi aku salah ngelayanin. Mereka sengaja main sandiwara buat menyelamatkan muka kalian. Ayah, aku pulang. Ayo, duduk. Ayo Xiaoshu, perkenalkan pada kakekmu. Lin Chuan, lama tidak bertemu. Sekarang, masih kerja antar makanan ya? Terdeteksi tuan rumah kembali diejek. Sistem cocokan Anda dengan bos. Anakku, jangan bicara begitu. Hanya sedikit orang seperti kamu, sangat sukses seperti ini. Anakku sekarang bekerja di cabang perusahaan keluarga Wang loh. Lin Donghai, kakimu belum sembuh ya? Mau anakku bantu koneksi kamu? Aku cari dokter lebih bagus buatmu. Siapa tahu setelah kakimu sembuh, hidupmu tidak perlu lagi semiskin ini. Tidak perlu. Anakku sudah menyembuhkannya untukku. Om, Anakmu cuma kurir makanan doang. mana mungkin dia bisa menyembuhkan kakimu? Demi menjaga gengsi dia. Kamu bisa ngomong apapun deh. Hei, lihat nih. Kalian tidak percaya? Ayo kita lihat. Hei, wah. Wah, benar sembuh. Hei. Di mana nih? Aku tadi bilang apa kan? Kemampuan anakku hebat banget loh. Hahaha. Siapa tahu itu nyata atau palsu. Jangan-jangan kembalilah sejenak. Iya. Lihat kan? Tuan Tang dari grup Tang tadi. Bintang besar. Lin Muyu baru saja bersama. Kita makan bersama. Ini foto bertanda tangan mereka. Gila. Kakak pertama, kamu benar-benar gila. Tang Zong dan Li Muyu. Orang besar macam apa mereka? Bisa mencari kalian tanpa alasan jelas. Kakak kedua. Kok kamu bicara begitu? Cinta di foto bertanda tangan ini belum kering loh. Aduh. Kamu sudah berumur berapa tahun? Masih main trick ngefans artis begini. Kamu tidak malu-maluin ya? Kakek. Minum teh. Lihat tidak? Ini baru anak baik keluarga Lin. Orang-orang yang mencari ketenaran palsu. Sangat jauh lebih hebat. Tuangkan juga segelas untuk kakak sepupumu. Kakek, ini teh merah mahal puluhan ribu per jin. Takut apa sih? Lagi pula cuma sekitar ratusan ribu doang. Ini hari raya Imlek loh. Tuangkan segelas untuk dia coba. Kita semua orang sendiri kok. Kalau dia sampai ketinggalan kesempatan ini, nanti kalau mau minum lagi, nggak tahu kapan lagi bisa dapatnya. Tidak usah. Permisi, Tuan Lin, ada di sini? Saya sendiri Lin Donghai. Tuan Lin, akhirnya saya menemukan Anda. Selamat Tahun Baru Imlek. Ini teh Longjing koleksi khususku. Mohon Anda mau menerimanya. Ini. Banyak sekali ini. Teh Longjing edisi koleksi. Ini sangat langka. Mana bisa keluarkan satu kotak sekaligus? Ini nggak mungkin. Teko kecilku ini harganya ratusan ribu. Apakah kotaknya bernilai jutaan? Nona, ini terlalu berharga. Saya nggak bisa terima. Benar-benar nggak bisa saya terima. Paman? Apakah Paman masih ingat belasan tahun yang lalu? Kamu dorong ayahku jauh dari roda, tapi kaki Anda terluka. Kami sudah lama mencarimu. Hari ini, saya datang untuk membalas budi kepada Anda. Saya undang Dr. Chen. Nona, tidak usah.
Niat baik Anda, saya hargai sekali. Tapi benar-benar tidak usah. Kaki saya ini sudah sembuh. Lihat, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saya lihat luka permanen. Tidak dapat dipulihkan. Bos Wang, data yang salah ya? Sama sekali tidak mungkin. Dr. Chen yang hebat, dengan keahlian medis Anda, tidak bisa sempurna begitu cepat. Paman Lin, silakan duduk dulu. Biarkan Dr. Chen memeriksakan Anda. Wah, luar biasa. Ini benar-benar keajaiban di dunia kedokteran. Teknik akupunktur ini adalah karya tabib yang mana saya memang tidak sehebat dia. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tentu saja anakku, Lin Chuan. Dia baru saja menyembuhkan kaki saya. Kamu yang menyembuhkannya. Benar, Tuan Lin. Kau sangat berbakat di bidang kedokteran. Di hari raya Imlek begini, demi cari perhatian, kalian keluarga main sandiwara sendiri. Sandiwara besar kayak gini. Ada lucunya? Ketiga, hal seperti ini. Kami benar-benar tidak sanggup melakukannya. Kaki ini tidak sembuh lebih awal, juga tidak sembuh nanti. Malah sembuh tepat tahun ini. Kebetulan ada orang datang nih. Cerita kalian ini kalau disebarkan keluar, siapa yang mau percaya? Apa yang kalian bicarakan? Saya yang terhormat, cukup. Daripada main sandiwara di sini, lebih baik berikan sesuatu yang nyata. Kakek, ini aku beli sueshen internal kantorku. Harga internalnya saja sudah menghabiskan 2 juta uang saya. Ini untukmu minum. Bagus. Ini cucu baik keluarga Lin kita. Jauh lebih baik daripada orang-orang yang cuma cari nama palsu. Sayang sekali. Ini palsu. Apa yang kamu katakan? Ini dibeli cabang grup Wang kami. Maksudmu grup Wang kami menjual barang palsu? Aku nggak pernah bilang begitu. Aku cuma menyampaikan fakta saja. Iya, Bang. Begitu caramu mendidik cucumu ya? Dia cemburu. Lalu begitu aja dia menfitnah aku. Omong kosong. Bunga salju Tianshan Group Wang tahun ini. Satu pun tidak dijual keluar. Kamu cuma aktor yang diundang. Aku belum pernah lihat dunia ini. Ini barangku baru kemarin. Bunga salju ini memang palsu. Ngawur. Aku rasa kalian satu tim dong. Lin Donghai. Kami karena masih kerabat, ayo duduk sini makan bareng kamu. Kalian berkali-kali merusak kesenangan kami. Apa maksudmu sebenarnya? Kalau kalian kembalikan ini sekarang, masih sempat seharusnya. Kalian masih nggak mau ngaku juga. 3 orang kampungan. Kalian nggak lihat bunga salju asli. Apa hak kalian bilang ini palsu? Kalau hari ini kalian nggak kasih penjelasan yang masuk akal ke aku, jangan salahkan aku marah sekarang. Aku Presiden Grup Farmasi Wang. Wang Jianhui. Saya tidak tahu apakah bukti ini cukup atau tidak. Haha, oke. Kamu adalah Direktur Grup Wang. Jadi saya adalah Direktur Grup Tang. Wah, ini kebetulan banget. Paman saya belasan tahun yang lalu menyelamatkan seseorang secara kebetulan di jalan. Dia putri bos Wang Group. Kamu gila apa? Kami yang gila? Kamu sebagai karyawan Grup Wang bahkan tidak mengenali direkturmu sendiri. Teruslah pura-pura. Semua orang tahu. Bos Wang kita jarang keluar rumah. Kecuali beberapa petinggi perusahaan. Hampir tidak ada yang bisa mengenalinya. Kalian memanfaatkan hal ini. Jadi berani berakting di sini kan? Hahaha. Hei, ini cuma demi gengsi kan? Hei kalian. Kalau pikiran ini buat cari uang, tidak akan sampai miskin begini. Oh ya. Saya ingat sekarang, bahkan menyiapkan sekotak longjing palsu. Dengar, Bos Wang punya kotak longjing. Hahaha. Persiapan datamu cukup matang. Sayang sekali. Longjing ini beda dari yang di pasaran. Warnanya ini. Ada apa dengan warnanya? Anakku, cepat bicara. Aku biar mereka tahu sebelum mati. Tidak benar nih, teh ini. Ini benar-benar keluarga Long. Anda benar-benar Direktur Grup Wang ya?
Perusahaan kita sudah menetapkan dengan jelas. Jangan biarkan bawahan jual aset perusahaan. Kamu berani beli bunga salju? Pak Wang, saya salah. Ini kan tahun baru Imlek. Aku cuma ingin buat kakek senang. Aku nggak tahu kamu di sini. Jadi maksudmu adalah saya tidak ada di sini. Kamu bisa melakukan hal seperti itu. Saya benar-benar salah. Saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Jangan khawatir. Saya janji. Menutup selisih harga ini. Ampuni saya sekali ini saja ya. Tidak usah. Kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Pak Wang, lihat. Ini tahun baru Imlek. Anakku juga punya rasa hormat. Kesalahannya tidak sebesar itu. Lagi pula, kakak laki-laki saya dulu pernah menyelamatkan ayahanda. Mohon lihat kebaikan lama ini. Anda tidak bisa begitu. Paman, Anda yang memutuskan. Batuk-batuk. Bos Wang, mending kali ini dimaafkan saja ya. Terima kasih, Kakak. Terima kasih kakak. Lagi pula, bunga salju itu palsu. Itu juga tidak termasuk transaksi ilegal produk perusahaan kan? Iya. Yang saya beli ini semuanya palsu. Tuan Wang, ampuni saya kali ini. Jangan salah paham ya. Saya juga tidak sedang membela kamu. Bunga salju yang kamu beli itu memang palsu. Apa? Kita habiskan 2 juta buat belinya. Mana mungkin palsu? Hanya demi 2 juta doang. Biarkan karyawan Wang Group jual curang produk perusahaan. Kamu anggap orang lain bodoh ya? Jangan ngomong sembarangan ya. Urusan hari ini, lebih baik kamu buktikan. Kalau tidak, urusan kita belum selesai. Awalnya saya ingin menyelamatkan muka kamu. Kalau begitu, saya tidak punya pilihan lain. Kualitas dan warna bunga salju ini produk kelas super perusahaan kita. Mana mungkin ini palsu? Sekilas pandang, tidak ada masalah. Kalau direndam dengan air panas, aromanya pun hampir tidak berbeda. Tapi, kalau menggunakan air dingin, jadi ini jelas-jelas barang palsu. Hebat banget kalian, menghabiskan 2 juta. Membeli barang palsu sebagai barang tahun baru. Aduh, kalian memang sangat kaya ya. Tidak masuk akal sama sekali. Sialan, orang brengsek ini Berani menipu aku pakai barang palsu. sebanyak 2 juta. Aku harus minta pertanggungjawaban darinya. Bagaimana kalau kamu kirim namanya kepadaku? Kalian berdua akan aku urus sekaligus. Gimana? Jangan. Bukan begitu, Tuan Wang. Aku tidak akan berani lagi. Maafkan aku kali ini ya. Terdeteksi objek pelapor ketiga telah menyelesaikan tugas pertamanya. Hadiah untukmu, kaligrafi mahir. Oh, Tuan Wang. Lupakan saja. Lagi pula, tidak rugi nyata buat perusahaan. Sudahlah. Aduh, Hari ini demi muka Paman Lin. Aku maafkan kamu kali ini. Kalau masih ada lain kali, kamu sendiri yang tanggung semua akibatnya. Adik kedua, aku bersulang untukmu. Ini adalah teh Longjing edisi koleksi yang sangat sulit dinikmati. Bagaimana? Enak kan? Bagus. Setelah hari ini, kamu akan sulit minum lagi. Teh jenis ini. Nah, kamu sudah latihan kaligrafi kan? Mari kita tunjukkan hari ini. Di sini ya? Tentu saja di sini. Kamu ikut Master Studi Klasik Tiongkok, Tuan Chen, selama beberapa tahun. Ayo tunjukkan di depan Pak Wang. Betul. Tunjukkan di sini. Biarkan mereka belajar dari itu. Lelaki nih. Kamu harus punya kemampuan sendiri, itu keahlian sejati. Kalau tidak, hanya bisa menjadi hidup bergantung orang lain. Hei, apa maksud kalian ngomong gitu? Apakah bisa ngomong? Kalian tidak beruntung. Kalian tidak bisa duduk di sini. Pelayan, bawa pena, tinta, kertas.
Ini sedikit hadiah dari Tuan Wang. Selamat tahun baru untuk Anda. Semua keinginan Anda tercapai. Bagus anakku. Benar-benar layak menjadi murid Tuan Chen. Kakek. Ini untuk Anda. Semoga Anda sehat selalu. Bagus, bagus, bagus. Anakku, tulisan karaktermu ini sangat bagus. Hei kakak, kenapa kamu menghela napas? Nanti, bagaimana kalau kamu biarkan cucu kamu yang itu menampilkan pertunjukan bakat juga? Dia cuma pengantar makanan, pertunjukan apa? Jangan-jangan mengendarai motor dengan satu tangan? Kamu bicara begitu terlalu berlebihan loh. Tuan Wang, jangan marah ya. Saya tahu kok, mereka pernah menyelamatkan ayah Anda. Tapi itu kan sudah lama banget. Aku kasih tahu ya, Anda harus hati-hati loh. Kalau mereka tahu Anda dari Wang, hati-hati mereka menempel padamu. Orang tipe gini, aku udah sering lihat. Mulutnya ngomong mau berbuat hal baik. Dia pasti ingin jadi kaya cepat. Karena kalian minta aku tampil. Ya udah, aku tampilin deh. Tampilin apa? Beneran naik sepeda satu tangan? Hey, mau nyanyi buat hibur kita semua? Nggak usah. Kan ada yang siap. Aku mau tampilkan kaligrafi juga. Punya prinsip yang kuat banget. Aku pengen lihat nih. Pengantar makanan bisa kaligrafi? Aduh, Pak Wang, awasi dia ya. Jangan biarkan dia bikin ulah aneh-aneh. Xiao Chuan, jangan bikin onar. Cepat duduk. Ya, anakku, kita tidak perlu rebutan sama mereka. Aduh ayah ibu. Tenang aja. Hei kakak, kamu nih beneran. Sangat menyembunyikan kemampuan hebat. Aku malah agak menantikan nih. Siapa tahu bisa menggambar seekor kura-kura besar loh. Ini juga dianggap bakat. Kalau memang mau bertanding, pasti harus ada tema dong. Iya benar. Gimana kalau kita pakai tema bakti ya? Anakku tadi sudah selesai menulis. Itu adalah ucapan doa untuk kakeknya. Aku penasaran mau lihat hal apa yang bisa dia tulis. Kenapa? Takut nulis sekarang? Kalau kamu menyerah sekarang, masih sempat loh. Sujud kepala gak memalukan kok. Menurutku tulisannya biasa aja. Tulisanku seharusnya lebih bagus daripada miliknya. Menurutku kamu nih, dia bahkan tak bisa pegang pulpen. Kamu tahu berapa lama aku latih seperti ini? Aku cuma pakai 70% kemampuan tadi. Selanjutnya, aku akan tunjukkan perbedaan kita. Kamu tinggal tunggu untuk sujud deh. Bagus. Goresan pena sangat kuat. Strukturnya stabil dan kokoh. Benar-benar punya gaya master yang hebat. Memang pantas jadi anakku. Anakku, kamu punya gaya ayahmu di masa lalu ya. Bang, mending cucumu ini menyerah aja deh. Kita biarkan dia bersujud sekali. Iya bener, gini aja deh. Kalau enggak, kalian bertiga. Masing-masing satu, boleh juga sih. Oke, sekarang giliran aku. Sekarang kan udah giliran aku ya. Cara pegang pulpen aja, salah. Kamu beneran belum pernah nulis ya? Aduh, kalau emang nggak bisa, aku ajarin deh. Aduh nggak usah. Lagi pula, dia nulis 3 karya kaligrafi, berarti aku juga harus nulis 3. Masing-masing 1. Anggap aja cari keberuntungan. Ngomong banyak gitu buat apa sih? Cepat tulis. Kita masih nunggu kamu sujud loh. Aku nulis 3 karya. Setidaknya ada nilainya. 3 karya yang kamu tulis ini. Siapa yang mau sih? Kakek, semoga umurmu panjang sebanding dengan Gunung Nanshan. Ini. Gaya kaligrafi ini terlihat agak tajam. Titik jatuhnya agak halus. Kekuatan yang bercampur dengan kelembutan, pena digerakkan dengan leluasa dan berani tetap sesuai aturan kaligrafi yang sangat bagus. Ayah dan ibu mendoakan kalian. Selalu aman dan sejahtera setiap tahun. Karakter An ini strukturnya sangat rapi, sangat stabil dan seimbang sempurna. Tapi penuh aura gagah perkasa. Maknanya benar-benar luar biasa bagus.
Karakter Xiao ini atas 2, bawah An, menyatu sepenuhnya tanpa celah. Strukturnya sangat ketat dan rapi. Goresan itu penuh kasih sayang. 3 karakter, 3 suasana berbeda. Meningkat secara bertahap lapis demi lapis. Benar-benar tingkatannya sangat tinggi. Xiao Chuan, Kamu kapan kamu melatih kaligrafi ini? Bagaimana bisa sehebat ini? Menurutku, kaligrafi buatanmu ini jauh lebih baik. Tidak mungkin, kamu pasti berlatih diam-diam. Kamu ini pasti lagi. Gua si Lauhu, ini benar-benar pertama kalinya aku menulis. Kalau ini pertama kali kamu menulis, berarti bakatmu benar-benar bikin orang terkejut. Aku berani memastikan, kemahiran 3 karya kaligrafi ini tidak kalah Master Studi Tiongkok. Kaligrafimu hebat. Tidak kalah dari Master Studi Tiongkok. Bos Wang, Paman Lin, Kakek Lin. Jika kalian mau ambil 2 kata ini, aku bersedia menawar 100.000. Bukan, 150.000. satu karya 150.000. Berarti sekali gerak kasih 300.000 dong. Nak Chuan, bagus banget. Hari ini nih, performa kamu luar biasa banget. Bikin kakek bangga deh. Bukan gitu. Kamu punya kemampuan sehebat ini. Kamu masih antar makanan, soal ngantar makanan atau tidak. Gak penting. Yang penting adalah kamu kalah. Silakan, mulai aksi kamu. Tidak adil, kamu sengaja menjebak aku. Lomba ini yang kamu usulkan, taruhan ini yang kamu tetapkan. Tuan Wang hadir sebagai saksi. Kamu mau di depan Pak Wang? Ingkar janji begitu? Lin Hua. Perilakumu hari ini benar-benar membuatku kecewa. Hei, tidak apa-apa. Bukannya cuma sujud 3 kali doang. Tadi kan kalian semua udah bilang, anggap aja salam Imlek tahun baru. Biar dapat keberuntungan. Kalau memang tidak mau, ya sudah deh. Ini semua keluarga sendiri. Kita, para orang tua, tidak akan mempermasalahkan hal ini. Kamu bengong apa lagi? Kamu hancurkan nama baik keluarga kita. Aku Kakek, paman besar, bibi besar. Selamat tahun baru. host deteksi selesai. Mempermalukan. Target keempat sedang dalam perjalanan. Direktur utama grup Chen Moruo. Bangunlah. Adik kedua, cucumu ini. Sangat pengertian, berbakti. Tapi ya, dibanding cucu saya, masih kurang sedikit aja. Hei kakak, jangan senang terlalu cepat ya. Keluarga putriku sebentar lagi sampai. Keluarga mereka lah yang paling sukses. Pak, kakak, maaf Kak Ipar, kita telat. Putriku Jinglin jadi desainer busana. Aku ikut Milan Fashion Week baru-baru ini. Nah lihat kan, baru terbang pulang dari luar negeri. Sudah bergegas secepat mungkin. Akhirnya tidak ketinggalan makan malam tahun baru hari ini. Xiao Xue ya, bertahun-tahun tidak ketemu. Aduh, kakek sangat kangen kamu loh. Wah, anakmu sudah besar banget ya. Pak, Jinglin sekarang desainer terkenal grup Chen. Setiap 3 hari keluar negeri, sangat sibuk. Gak kayak orang antar makanan. Kalau pergi ke luar negeri, itu benar-benar hal yang langka. Aduh, lihat mulut saya ini. Xiao Chuan ya, tante itu cuma orangnya belak-belakan aja. Jangan dimasukin ke hati ya. Jinglin ya, bukannya kamu bawa hadiah buat kakek? Cepat keluarkan dong. Kakek kedua, kakak Lin Hua. Ini hadiah tahun baru desainanku untuk kalian. Aduh Jianling, desain baju kamu keren banget loh. Ini lebih bagus. Bagus. Xiao Xue di keluarga kita ini paling berhasil. Lihat deh, anak didikmu. Hebat banget. Ya iyalah, lihat dulu anak siapa ini. Kakak ipar, maaf ya. Aku gak tahu kalian datang, aku gak bawa hadiah buat kalian. Gak apa-apa, kami gak butuh. Masa gak butuh sih? Baju kakak ini kelihatannya udah bertahun-tahun umurnya. Masa hari raya tahun baru gini? Kenapa tidak beli baju baru? Aduh, kasihan banget deh. Tuan Lin, akhirnya aku ketemu kamu. Nona, Kamu
Paman, beberapa bulan lalu aku kambuh penyakit, pingsan di pinggir jalan. Anakmu yang antarku ke rumah sakit, dia membayar semua biaya medis. Tapi pergi tanpa tinggalkan nama. Aku sudah mencari kalian lama sekali. Hari ini akhirnya ketemu kalian. Datang lagi satu. Hari ini para aktor datang berkerumun. Ibu, Tuan Lin, ini pakaian mewah. Mohon ibu harus menerimanya. Ini cuma sedikit tanda perhatianku. Ini tidak bisa lah. Ini terlalu mahal. Tidak bisa. Ini nggak boleh. Jangan bicara begitu. Jangan bilang cuma beberapa baju ini. Bahkan pakaian seluruh keluarga kalian nanti semua aku yang tanggung. Wah, besar juga mulutmu. Mau tanggung semuanya? Orang pasti mengira dia putri kaya. Putriku desainer grup Chen yang resmi. Aku tak berani bicara besar. Kamu itu apa sih? Sampah macam ini juga pantas untuk dibandingkan dengan barang yang aku berikan. Apa maksudmu? Kamu bilang barang siapa itu sampah? Bukan begitu. Pakaian ini cuma tiruan buruk pakai nama orisinal. Bawa keluar, tidak seharga 1 sen pun. Kamu siapa sih? Desain ini karyaku. Kau bilang itu tidak berharga? Kamu orang asing entah dari mana. Jangan bicara sembarangan. Kamu tidak punya tata krama. Hadiah dari putriku untuk keluarga. Tidak ada urusan denganmu. Mulutmu keras sekali ya. Kalau itu katanya ini karya orisinal. Ayo tunjukkan karya asli sejati. Semuanya lihat baik-baik. Ini catatan rilis Milan Fashion Week. Di atasnya tertulis dengan jelas. Waktu rilis dari beberapa desain ini, desainer dan gambar detail hadir. Kamu maksud merek terkenal menjiplak? Kamu mahasiswa yang belum lulus. Ini kelihatannya benar-benar sama persis loh. Aku kira desainnya hebat banget. Ternyata cuma ambil barang orang lain. Diubah sedikit. Berani bilang, ini karya orisinal. Wajah keluarga Lin kita. Sudah kamu habiskan malu semuanya. Jingling. Ini sebenarnya ada apa sih? Ini apa sih yang besarnya? Urusan di lingkungan desain. Aku ini cuma mengambil inspirasi. Masa bisa dibilang jiplak sih? Ini didesain pacarku Chen Moruo sendiri. Masa ini bisa dibilang jiplak? Kamu menjiplak malah merasa benar. Betul. Karena pacarku adalah desainer terkenal Chen Moruo. Aku adalah pacarnya. Barang dia adalah barangku. Urusan kita. Masa bisa dibilang jiplak? Kamu bilang Chen Moruo itu laki-laki. Kamu bilang Chen Mengruo itu laki-laki. Kenapa? Kamu kaget banget. Iya juga sih, orang seperti dia, desainer jenius kayak gitu, jarang banget tampil di publik. Sangat rendah hati. Tapi aku pacarnya. Tentu saja, aku tahu. Terus pacarmu gimana? Dia datang hari ini? Dia bilang, bakal sampai sebentar lagi. Dan baju-baju aku juga. Dia menyuruhku memberikannya kepada kakek mereka. Wah, kebetulan banget. Aku bawa 3 baju. Kamu juga kenal dia? Lupakan soal itu dulu. Kamu bilang kamu pacarnya. Kamu tidak tahu baju Chen punya tanda? Tanda tangan yang dia jahit sendiri? Beneran ada loh. Aduh. Tapi, yang dikirimkan peri itu, beberapa baju itu, kok nggak ada? Siapa di antara kalian yang bohong? Omong kosong. Pacarku tak bilang tanda tangan. Hal kayak gitu perlu dia bilang? Tanda tangan standar industri. Kamu sendiri cari di internet ya. Di internet. Di internet beneran bilang begitu. Di sini masih ada fotonya loh. Manager ya. Kamu jangan-jangan ketipu ya? Maaf ya, aku terlambat. Kok banyak banget orangnya? Halo semuanya, halo semuanya. Kamu datang tepat waktu. Baju ini kamu desain sendiri ya? Tanda tangannya mana? Kok tidak ada tanda tangan? Sayang. Tanda tangan buat orang luar, lihat. Aku kasih hadiah ke keluarga sendiri. Ngapain masih tanda tangan? Bukannya itu percuma saja? Kamu itu Chen Moruo ya? Kamu siapa? Nona, kamu juga mau tanda tangan? Antri dong. Dia bilang baju-baju itu miliknya. Yang kamu kasih ke dia. Kamu kenal dia? Ini, mungkin salah satu penggemarku kali ya. Cantik banget. Aku seharusnya sudah mengirimkannya. Aku lupa. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Kamu benar-benar Chen Moruo? Aku bukan Chen Moruo. Kamu iya kan? Betul. Aku adalah Chen Moruo. Kamu adalah Chen Moruo. Aku masih bintang internasional Lee Muyu. Kamu gila ya? Kamu berani meniru dia di sini? Benar-benar bikin aku ubah pandangan sepenuhnya. Pertama, kirim barang palsu buat ganggu. Setelah ketahuan, berani meniru orang lain.
Ini kan musim tahun baru, benar-benar merusak suasana. Bagus, kalian bisa terus membantah. Karena kamu bilang kamu Chen Moruo. Kamu tahu bisnis Chen ditangani agen? Sekarang telepon dia. Cepat telepon. Bikin dia menyerah saja. Kenapa aku harus mendengarkan kamu? Kamu bilang dia ada? Orang ini, kamu hebat banget kan? Kenapa kamu tidak telepon saja? Dia, apa urusanmu? Sekarang kamu harus buktikan identitasmu. Kamu mengaku dirimu adalah Chen Moruo. Kalau gitu langsung saja telepon dia. Ini cara paling efektif buktikan identitasmu. Baik, aku bukan Chen Moruo. Aku kenal dia. Masa tidak boleh? Semua baju-baju itu, aku suruh dia khusus memberikannya padaku. Masa tidak boleh? Kamu tidak akan bisa menghubunginya. Kalau aku telepon, pasti nyambung. Aku juga ingin tanya dia mengenaliku, sahabat baikmu ini. Nona Moruo, ada perintah apa? Chen Fei kenal orang ini? Dia bilang dia adalah temanku. Hah? Siapa? Aku tidak kenal. Nona Moruo, aku yakin temanmu bukan orang ini. Kalau gitu aku tanya lagi, menurutmu tentang Chen Mengruo, apakah pakaiannya tidak ditandatangani? Gimana aku tahu? Chen Fei, jawab pertanyaanku. Tidak mungkin Nona Mengru berikan kerabat dekat. Pasti akan menyulam tanda tangan sendiri. Ini adalah kebiasaannya dan juga hormat tiap karyanya. Kamu penipu. Berani-beraninya kamu menyamar jadi Chen Moruo, bahkan memberikan baju palsu. Aku malu di depan keluarga. Kehilangan muka sebesar ini. Jing Liang, aku memang bohong sama kamu. Aku memang desainer Chen Group. Meskipun aku tidak sepopuler Chen Moruo, Tapi pakaian desainanku juga mahal. satu potong. Harganya setidaknya 7-8 ribu. Iya juga sih, Jinling. Dia tidak sebanding dengan Chen Moruo. Tapi pakaian yang dia kirimkan, 3 baju, total 200 ribu. Ini tidak seharga yang diam. Tapi itu juga tanda perhatian loh. Iya. Kakek, paman, kedua. Aku salah. Bibi kedua. Aku buat jaket untukmu. Coba Anda pakai dulu ya. Ayo. Ayah, baju ini cocok banget. Iya, kakek. Meskipun Nanhai menipu aku. Tapi desainnya memang jago banget. Bagus. Wah, menantu cucuku paling berbakti ya, Kak Zhang Feng. Memakai baju semahal ini. Memang beda rasanya. Kakek, aku punya baju cocok untukmu. Kamu masih aja gini? Kamu tak tahu Dongxi meniru Pinang? Aku setidaknya adalah desainer resmi dari grup Chengxi. Kau sampah tak dikenal. Berani-beraninya kamu bandingkan desainmu denganku? Siapa tahu bajuku jauh lebih bagus daripada bajumu. Kamu tidak punya mata ya? Baju yang dipakai kakekku ini, baik bahan maupun modelnya, semuanya kelas atas. Kalau dijual di luar, setidaknya bernilai ratusan ribu. Kamu beli pakaian jadi sembarangan? Bawa ini buat nipu orang ya? Wah, itu sangat memalukan banget. Itu bukan pakaian desainanku sendiri. Belum pernah dipamerkan ke siapapun. Oh, begitu ya. Baiklah, keluarkan saja. Biar aku lihat. Apa yang bisa kamu keluarkan? Hari ini nih, aku lagi senang. Mungkin aku bahkan bisa memujimu sedikit. Wah, baju yang bagus banget. Nona, ini untukku. Aduh, ayah. Baju ini kelihatan sangat mewah daripada yang ada di dalam TV. Mereka semua pakai yang bagus. Kakek, coba pakai ya. Hei, ambil ini. Aduh, Hei. Kenapa rasanya baju dia memang lebih mewah, ya? desain garis-garisnya. Teknik sulam emas tersembunyi ini, Nilainya setidaknya 500 ribu ya. Barang berharga ini. Bahkan Chen Mengguo sendiri datang langsung. Ya, cuma bisa desain segini aja. apa yang kamu katakan? Desainmu bahkan kalah bagus darinya. Iya, kalau dia juga desainer dari grup Chengxi, aku mungkin akan takut. Tapi dia cuma orang tidak resmi. Desainer kelas 3.
Bahkan sehebat apapun desainnya. Tanpa dukungan nama besar, pasti tidak masuk arus. Kamu pandang desainer lain seperti itu. Apa yang aku katakan salah? Industri desain memang selektif. Sumber daya juga bagian dari kekuatan. Sehebat apapun desain buatanmu. Kalau tidak punya latar belakang, Tidak ada apa-apanya. Iya, aku akui desain bajumu memang bagus. Tapi buatan desainer kelas 3 sepertimu tetap tidak seberharga karyaku, desainer Grup Chen. Ini kenyataannya. nama grup Chen itu untukmu. Untuk dipakai seperti ini, aku beritahu kamu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi desainer Chen Group. Aduh, kena bagian yang sakit ya. Jadi, marah tidak karuan. Kamu bisa memecat siapa saja. Kamu pikir kamu siapa? Grup Chen itu perusahaan keluargamu? Sudah. Nona, niat baikmu ini, kakek terima. Kakek sudah sangat berterima kasih padamu. Baju ini, ya, yang diberikan kepada mereka, jauh lebih bagus. Kakek, hari ini aku pasti urus ini. Kalau aku tidak datang hari ini, aku tak tahu. Orang macam ini. Departemen SDM segera pecat desainer itu. Anak laki-laki tidak diterima. Pura-pura sok penting buat apa sih? Meskipun aku tidak setenar Chen Moruo, aku juga desainer senior Chen Group. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya Pak Chen memecat aku. Betul banget. Ini makan malam keluarga. Sekarang, kamu bukan orang yang penting. Segera keluar sekarang juga. Kalian yakin mau suruh aku keluar? Terus mau gimana lagi? Ada orang lain di sini ya? Cepat keluar. Jangan ganggu di sini. Baik, nanti jangan menyesal ya. Anak muda ceroboh. Dari mana asalnya? Sial banget di tahun baru. Halo. Direktur, selamat tahun baru. Kamu sudah dipecat. Apa? Aku dipecat. Direktur, apakah Anda salah dengar ya? Pak Chen benar-benar pernah bilang. Hal seperti itu? Hei, halo. Kok bisa? Kok tiba-tiba dipecat? Pasti dia. Pasti orang tadi itu. Dia pasti kenal Chen Moruo. Aku harus cari dia kembali. Itu Lin Chuan. Kita kan setidaknya masih kerabat. Tadi aku dengar dia datang membalas budi padamu. Tolong bantu aku bicara baik ya. Iya. Masa tahun baru Imlek keadaan ini bikin canggung banget. Tante, adik. Kalian yang usir dia tadi? Kamu bilang dia bukan orang penting? Gimana aku bantu kalian? Aduh. Nyonya besar. Aku salah menilaimu tadi. Masa tahun baru Imlek? Maaf, saya salah. Maafkan aku sekali ini saja ya. Iya. Maaf, nama Anda siapa ya? Apa Anda benar-benar kenal Chen Moruo? Pak Chen, Anda... Maafkan kami kali ini saja ya. Bantu aku di depan Pak Chen. Bicarakan baik-baik untukku. Jangan biarkan dia memecat aku. Nanti aku kasih kamu angpau besar. Iya, berapapun uangmu boleh. Kalau benar-benar tidak bisa, aku suruh pacarku pakai koneksinya. Biar kamu juga gabung grup Chen. Tapi, aku ini Chen Moruo loh. Kamu Chen Moruo? Kamu tak hargai niat baik kami. Masih di sini ngarang bohong. Kami ya? Betul. Tuan Chen sedang di luar negeri. Mana mungkin ada di tempat ini? Jangan bercanda deh. Menurutku kamu cuma mau uang aja. Ayo bilang. Tentukan harganya. Tentukan harganya. Lihat dulu dengan jelas, baru bicara. Ini. Kartu identitas desainer utama Grup Chen. Foto ini ternyata persis sama dengan kamu. Jangan-jangan kamu benar-benar Chen Moruo? Masa sih? Tidak mungkin sama sekali menyelamatkan orang di pinggir jalan. Tapi malah menolong bos Chen sendiri. Keberuntungan keluarga kamu benar-benar luar biasa. Adikku, kamu salah bicara itu loh. Ini bukan karena keberuntungan. Ini hasil perbuatan baik keluarga kita. Kebaikan dibalas kebaikan. Kejahatan dibalas kejahatan. Berarti kedua baju ini didesain Chen Moruo sendiri? Dia yang mengantarkannya sendiri? Ya Tuhan. Berapa harganya nanti? Yang palsu Nanhai 150.000. Model baju ini super unik. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Paling tidak harganya pasti. Sampai jutaan. Bos Chen, saya tadi. Saya yang buta mata. Tidak menyangka kamu benar-benar datang ke sini. Bagaimana dengan urusan perusahaan itu? Kamu menipu atas nama Chen Group. Bahkan menjiplak ide desainku. Kamu pikir
Aku akan mempertahankanmu. Pak Chen, tenang aja ya. Ini lagi tahun baru Imlek loh. Adikku cuma mau bikin kakek senang-senang. Kami tidak menjual pakaian kami. Kami ini kerabat Lin Chuan. Maafkan kami sekali ini saja ya. Baju ini loh, memang nyaman dan bagus dipakai. Sayang sekali, cucuku kebetulan pernah bantu Pak Chen. Orang besar, seperti itu. Itu adalah berkah baginya. Jangan terlalu bangga deh. Ternyata selama ini bukan karena cucumu berprestasi. Itu cuma hoki kebakaran jenggot semata. Terserah kamu mau bicara apapun. Baju yang aku pakai ini dan baju yang dipakai cucuku, itu hadiah tulus Pak Chen untuk kita semua. Itu benar-benar asli, tidak palsu. Tidak seperti orang tertentu menganggap barang palsu sebagai barang berharga. Aduh, Kamu mengotori bajuku. kamu, Lin Changfeng. Kamu sengaja kan? Kamu sengaja lawan aku kan? Kakek, baju ini hadiah tahun baru mahal untukmu. Kalian malah mengotorinya. Kakekku tidak sengaja kok. Perlu banget teriak sekeras itu? Kenapa tidak perlu? Siapa yang tahu kakekmu sengaja atau tidak sengaja? Ini juga niat kami dari Nanhai. Meskipun harganya tidak semahal milik kalian. Tapi ini unik banget. Sekali kotor, baju ini rusak total. Jadi, apa yang kalian mau? Bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi, sekarang juga berapa harganya? Aku yang bayar ganti ruginya. Kamu yang bayar? Keluarga siapa yang bikin masalah ini? Siapa yang ganti rugi? Kenapa selalu minta bantuan orang luar? Generasi muda di keluargamu. Semua cuma sampah yang kelihatan bagus. Baju ini mulai dari pemilihan bahan, desain, sampai pembuatan secara tangan. Setiap langkah, kerja Nanhai. Paling tidak, nilainya sebesar ini. 500.000. 500.000. Kenapa kalian tidak langsung merampok saja? Baju yang dia buat itu palsu. Saat membuat baju ini, dia masih desainer di grup Chen. Biaya waktunya, biaya kreativitas gratis. Baik, 500.000 ini aku bayar kembali padamu. Kamu kan cuma pengantar makanan. Dengan apa kamu mau bayar? Lin Chuan, sudahlah. Jika kamu punya 500.000, masa kamu perlu keluar di angin lari antar makanan kehujanannya? Jangan pura-pura kaya ya. Hey Lin Chuan, gini aja deh. Kamu tiru aku tadi. Sini lututannya. Sujud 3 kali ke paman keduamu. Masalah ini selesai. Gimana? Kalian terlalu keterlaluan. Kalau benar-benar tidak bisa. Chuan, uang ini ayah yang bayar. Tidak boleh. Tadi Lin Chuan mau bayar sendiri. Apa maksudmu ikut campur? Apa kamu lihat dia tidak mampu mau belain dia? Iya benar. Lin Hua kerja bertahun-tahun. Tabungannya banyak. Lin Chuan juga punya banyak ya. Dia mau pamer. Kasih dia kesempatan ini aja lah. Ayah, lihat deh. Makan sampai sekarang loh. Bergantian panggil bos, terus bos Chen lagi. Semua orang pikir dia cucumu. Cucu kandungmu mau bawa nama baikmu. Biarkan dia tunjukkan kemampuannya sebentar. Kalian jangan keterlaluan. Kita mana ada keterlaluan. Kamu yang lupa diri. Kamu mengotori baju saya. Yang harus disalahkan cuma kamu. Gak apa-apa, Kek. Uang ini saya yang bayar. Chuaner, kamu selalu di rumah bertahun-tahun ini. Kakek tahu berapa banyak uangnya. Kalau memang gak bisa, jangan paksa diri ya. Iya, Chuaner. Kamu dapat dari mana uang sebanyak ini? Jangan lakukan hal bodoh di luar. Ayah tenang aja, uang ini halal didapat. Saya sudah punya uang. Punya uang, kamu nggak mungkin pakai semua uangmu. Cuma untuk memperebutkan gengsi ini? Apa itu sepadan? Iya bener, aku dan Lin Hua bertahun-tahun tak bisa simpan 500.000. Seorang pengantar makanan. Wah, bisa gampang banget ya. Chuaner, kalau kamu benar-benar tidak punya uang. Tadi sudah sujud 2 kali. Ai, Kita sebagai satu keluarga tidak akan mempermasalahkannya sama kamu. Kenapa harus begitu? Aku sudah bilang, aku punya uang. tamu-tamu terhormat sekalian. Sekarang, semua masakan sudah siap. Perlu disajikan sekarang pelayan. Berapa total makan kita hari ini? Nyonya yang terhormat, manajer kami sudah berpesan sebelumnya. Makanan ini sudah dibayar. Aduh kakak, keluarga kalian bilang suka menolong. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Akhirnya, kau makan gratis di sini. Kamu kan sangat kaya. Bayar saja tagihan makan ini. Kenapa harus memakai uang orang lain? Uang keluarga kami. Itu juga bukan datang tanpa usaha. Tadi sudah kami ganti 500.000 yuan untuk kalian. Jangan serakah dan minta lebih lagi. Gini aja deh adik sepupu, kamu sanggup bayar makan ini? Yang baru saja kami terima. 500.000 langsung kami kembalikan. Lagi pula, biaya makan ini. Aku ganti biayamu. Gimana? Berani nggak? Bengong-bengong, kenapa? Pelayan, tolong berikan tagihannya ke kami. Orang kaya ini, coba lihat dulu. Berapa total makan kita hari ini? Baik, Nyonya. Total untuk makan ini, termasuk minuman, adalah 478.000 yuan. Apa? Hampir 500.000 yuan lagi. Berarti totalnya hampir 1 juta dong.
Kalian jangan terlalu keterlaluan ya. Jangan bilang Chuaner dari keluarga kami. Ini Lin Hua dari keluargamu. Bisakah dia keluarkan 500.000? Kakak, ya ampun. Kami sama sekali tidak memaksanya. Ini semua karena cucu kesayanganmu itu. Dia terus-terusan bilang, dia punya banyak uang. Kita beri dia kesempatan membuktikan diri. Betul banget. Apa pekerjaan mereka? Mereka tidak pernah membuat omong kosong seperti ini. Hari ini, beri mereka pelajaran. Biar dia tahu makan di Huce. Tidak semudah itu untuk dinikmati. Bayar pakai kartu atau ponsel? Chuaner, sudahlah. Jangan marah sama mereka. Mereka sendiri pun tidak mampu bayar. Apa dasar mereka menuntutmu? Wah, tidak apa-apa. Bukankah mereka sudah bilang biaya makan ini? Mereka masing-masing ganti setengah biayaku. Pas 500.000 tadi itu, mereka juga sudah mengembalikannya semua. Kamu terlalu gengsi, nyiksa diri sendiri. Kamu cuma pengantar makanan. Kamu pikir kamu bos dingin? Aku rasa pinjamanmu tidak disetujui. Apalagi 500.000 itu. Gesek kartu. Tuan, pembayaran berhasil. Terima kasih atas kunjungannya. Beneran ada 500.000 loh. Lin Chuan, kamu pinjam lintah darat? Dik, gua tadi gesek kartu debit loh. Bukan kartu kredit. Pencairan pinjaman lintah darat. Bisa secepat itu? Anakku, jujur aja sama ayah. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Jangan lakukan hal ilegal. Paman Lin, Anda tenang saja. Orang sehebat Lin Chuan mencari uang itu nggak gampang banget. Bahkan keluarga Chen kami sangat berharap bisa mengundang dia menjadi konsultan perusahaan kami loh. Tidak mungkin. Kalau lu punya uang segitu banget, Kenapa masih kerja antar makanan sih? ngibulin kita ya? Aku seneng gitu. Emangnya nggak boleh? Udah, semuanya diam. Tadi siapa yang bilang biaya makan ini masing-masing bayar setengah? Aduh, Pak Chen, kita cuma bercanda kok. Kita pasti nggak bermaksud begitu. Bercanda. Udah ribut dari tadi sampai sekarang. Ternyata yang nggak bisa nabung itu kalian berdua. Lin Chuan cuma antar makanan. Dia keluarkan 1 juta tanpa ragu. Kalian berdua lulusan top kota Shanghai. Elit masyarakat. Masa kamu nggak punya 250.000? Cuma uang segini doang. Saya yang bayar. Tunggu. Tadi kan kalian terus-terusan bilang, ini urusan anak muda mereka. Kalian orang tua jangan ikut campur. Kenapa sekarang malah mau bela mereka sih? Masa bisa sama kondisi keluarga kita seperti apa? Kondisi keluarga kalian seperti apa? Uang segini ini keluarga kita masih ada kok. Sudah, ini tahun baru. Jangan rusak hubungan demi uang. Buat apa sih? Gini aja deh. Biarkan mereka berdua membungkuk pada Chuaner. Uangnya tidak perlu selama tahun baru. Lagi pula nggak semua generasi muda kayak Lin Chuan kita sangat hebat. Kamu sangat hemat loh. Bener kan? Oke. Lin Hua. Jingling, kalian berdua hormat padanya. Ucapin salam tahun baru ke dia. Urusan ini udah selesai. Ini nggak bisa sepenuhnya salah. Kita loh. Dia yang mulai duluan. Udah. Dah salah kalian. Anak kami tidak kekurangan apapun. Uang segini doang, udah. Sekarang kalian segera membungkuk dan ngucapin salam tahun baru. Aku beri salim kurir makanan. Gak bakal aku lakuin. Kalian berdua. Keluarga kasih kalian sumber daya terbaik. Tapi ujung-ujungnya bahkan kalah dari kurir makanan. Masih berani bantah di sini? Terus kenapa emangnya? Kita lebih kaya dari mereka. Itu fakta. Sekalipun dia sehebat apapun. Hanya anak desa miskin. Kamu dan ayahmu penyembah itu salah semua. Tengah tahun baru Imlek ini. Kenapa kamu sengaja memancing emosi ayahku? Kalau ayahku terjadi apa-apa, semua itu tanggung jawab kalian. Damn. Ini udah situasi kritis gini. Ngomong omongan kosong ada gunanya? Tuan Wang, Tuan Lin sakit kambuh. Keadaannya sekarang sangat parah. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak sampai dalam 10 menit, itu bakal jadi masalah besar. Tapi rumah sakit terdekat dari sini. Naik mobil butuh 20 menit loh. Tengah tahun baru Imlek ini. Jalan pasti macet. Tabib Chen. Beneran tidak ada cara lain? Coba lagi dong. Tidak ada alat P30K di sini. Aku punya keahlian pengobatan yang hebat. Ya, tidak bisa saya gunakan. Sekarang pakai semua hubungan kita. Minta ambulans datang secepat mungkin. Hey, Chuan. Keahlian pengobatanmu kan hebat banget. Gimana kalau coba aja? Ini udah situasi kritis gini. Kamu masih aja pamer kehebatan di sini. Kalau ayahku terjadi apa-apa, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Jangan bertengkar lagi. Biar aku yang lakukan. Bahkan Tabib Chen pun tak bisa. Kamu tak bisa apa-apa. Kita tunggu ambulansnya. Sekarang tak ada yang sentuh ayahku. Aduh, semua yang aku katakan benar. Kakiku dan ayah kita disembuhkan Chuaner. Hey, Tabib Sakti Chen. Kalau begitu, biarkan Lin Chuan mencobanya. Kalian semua adalah dokter. Jika dia membuat kesalahan sedikit saja, kamu pasti bisa menyadarinya. Anak muda,
Bagaimana rencanamu menyelamatkan orang ini? Jarum perak. Kriminalistik. Kamu pikir ini syuting drama pendek? Kalau kamu membunuh kakekku, urusan ini belum selesai denganmu. Anak muda. Pengobatan tradisional Tiongkok bukan hal main-main. Ini menyangkut nyawa orang loh. Jika terjadi apa-apa, aku yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Apa kamu sanggup menanggungnya? Kalau ayahku kenapa-napa, kita dua keluarga lawan mati-matian. Kalau begitu, coba suntik aku dulu. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu. Untungnya Dr. Chen cukup bertanggung jawab. Sekarang, lihat saja dia ketahuan. Situasinya sangat mendesak. Apakah saya sekarang boleh menyelamatkan orang? Tentu saja, duluan. Tuan, silakan. Dr. Chen, kenapa ini? Dia tadi cuma asal-asalan gerak tangan. Lenganmu 2 kali saja. Kamu minta dia menyelamatkan ayahku. Dr. Sakti Chen, kamu jangan dibodohi oleh dia loh. Jika terjadi sesuatu, bagaimana? Tidak mungkin salah. Sama sekali tidak salah. Dia pakai Taiyi Tujizhen yang sudah lama hilang. Hanya dengan kemampuan ini saja. Keahlian pengobatannya jauh lebih hebat daripadaku. Jangan karena dia pernah menyelamatkan bosmu, kamu malah memihak dia. Siapa Lin Chuan itu? Aku tidak tahu. Dia memang tidak berguna. Apa dia mengerti tentang pengobatan? Kalian tenang saja. Kita semua adalah keluarga. Chuan tidak akan menyakiti paman kedua. Oh, tidak. Apa yang kalian lakukan pada ayahku? Tenang saja. Sebentar lagi semuanya akan baik-baik saja. Sangat hebat. Semita hati Tuan Lin sudah sepenuhnya tersalur. Tidak menyangka sembuh secepat ini. Sampai sekarang pun, kamu masih berpura-pura. Ayahku sampai muntah darah. Kalau dia sampai kenapa-napa, tahun ini tak ada yang bahagia. Chuan, bukannya kamu bilang, dia sudah sembuh? Kok malah muntah darah? Itu darah beku menyumbat jantung. Sekarang sudah dimuntahkan keluar. Orangnya akan segera sadar. Oh, Ah, ambulans sudah tiba. Ada di lantai bawah. kalau saja aku tahu dari tadi. Kita seharusnya naik ambulans. Sekarang kayaknya, bahkan sebelum sempat naik ke ambulans, orangnya sudah meninggal. Menurutku, sepertinya tidak perlu lagi. Bahkan Pak Wang bilang tidak berguna. Kalian tinggal tunggu masuk penjara saja. Maksudku, kita sudah tidak butuh ambulans lagi. Dia sepertinya sudah tidak apa-apa. Apa maksudmu sih? Apa yang terjadi padaku? Ayah, bagaimana kabarmu? Aku panggil ambulans. Tidak usah. Sekarang aku merasa sangat nyaman. Aku belum pernah sesenang ini. Bagus deh kalau tidak ada apa-apa. Masa sih, Dr. Sakti Chen? Kamu cepat bantu periksa lagi. Benar-benar mukjizat luar biasa. Tuan Lin sembuh total. Tubuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku kalah darinya. Aku udah bilang dari dulu. Kaki aku ini benar-benar disembuhkan oleh anak laki-laki aku. Pantas saja. Wah, kamu punya banyak uang ya? Hanya mengandalkan keahlian pengobatan ini. Kamu pasti dapat banyak uang kan? Bahkan aku punya keahlian ini. Aku tak pakai ini buat uang. Ini untuk menolong orang yang butuh. Omongannya manis banget. Pada akhirnya bukannya kamu juga mengharap balasan dari orang-orang ini. Xiaobai, dari mana uang ini? Udah ngomong banyak-banyak, 500.000 yang kamu hutang padaku. Belum dibayar loh. Bayar aja bayar. Tapi bukan aku yang bayar. Tapi istriku yang akan bayar. Istri sayang. Iya, Kak. Kapan kamu punya pacar? Sayang, aku datang. Apa ini semua keluargamu? Kak, aku janji padanya. Tapi aku tidak bawa uang. Cuma 500.000 doang kok. Aku kasih dia sekarang juga. Scan kode QR. Pria harus andalkan kemampuannya sendiri. Kok kamu hidup dari pacar cewek? Kamu. Aku sama kakak ini cinta sejati. Lagi pula, ini juga kemampuanku loh. Menurutku kamu cuma iri sama aku. Bagaimanapun juga cucuku udah dapat pacar. Orang-orang yang datang hari ini nih, semuanya berpasang-pasangan. Lin Chuan, kamu kan hebat banget. Masa belum punya pacar cewek? Iya bener. Beberapa tahun lagi, anak kakakku sudah bisa beli kecap. Nanti tahun baru. 4 generasi bersama. Hal kayak gini. Lebih baik ikuti alurnya aja. Punya uang dan punya kemampuan. Terus gimana? Aku harus jadi jomblo di sini. Gadis mana yang akan menyukai kurir sepertimu? Yang suka ikut campur urusan orang? Mending kamu lamar dia aja. Bos Chen, kamu tahulah, orang tuaku sangat menuntut. Aku tahu keluargamu ahli TCM. Menuntut pasangan tidak hanya berperilaku baik, harus berprestasi di seni atau kedokteran. Lihat, keluarga Lin Chuan selamatkanmu. Perilakunya tidak perlu diragukan lagi. Keahlian pengobatannya tadi kamu lihat sendiri. Lebih hebat dari Dr. Chen. Dia adalah kandidat terbaik, bukan begitu?
Apa gunanya kamu bicara sebanyak itu? Tubuhmu sudah lemah banget gini. Rasanya sikat kawat. Pasti tidak enak kan? Kamu ngomong sembarangan. Menurutku, kamu cuma iri sama aku. Aku iri sama kamu? Jangan lupa. Keahlianku sebagai dokter hebat. Semuanya sudah menyaksikan sendiri. Oh, aku paham. Kamu ini cuma mengalihkan topik aja. Bagaimanapun juga, aku lebih baik darimu. Aku tak biarkan keluarga Lin punah. Dia kaya, mampu, jadi antar makanan. Jangan-jangan kamu bukan laki-laki kan? Lin Chuan, kalau kamu tidak keberatan, bisa menikah denganku. Bos Wang, apa maksudmu? Apa identitas Anda? Dia cuma kurir pengantaran makanan aja. Gimana bisa Anda tertarik sama dia? Iya dong, Bos Wang, Anda cantik sekali. Latar belakang keluarga juga bagus. Kenapa kamu suka bocah kurir ini? Dia tidak pantas untukmu. Keluarga mereka pernah menyelamatkan saya. Dia ahli medis dan berakhlak baik. Apakah hal-hal ini tidak cukup? Aduh, Bos Wang. Menurut saya, cucu saya juga tidak buruk. Dia punya ijazah, juga berpendidikan. Menurut saya, dia sama kamu. Lebih cocok. Kamu ini sedang mengajari saya cara kerja? Lin Chuan, jangan berpikir terlalu banyak. Yang dihargai keluarga Wang kami adalah keahlian, pengobatan, dan akhlakmu. Ini sesuai prinsip Wang kita. Jangan khawatir di rumah kami. Bisa pindah tinggal di kota. Bocah ini hokinya benar-benar terlalu bagus. Gue capek banget nempel wanita kaya. Dia dapat hadiah tanpa usaha. Yang cantik banget lagi. Makan gaji istri macam gini. Beneran gak merasa bersalah? Tidak usah. Masa? Keluarga Wang tidak cocok untukmu. Mana mungkin dong? Aku rasa dia memang tahu diri. Tahu seberapa besar kemampuan dirinya. Aku tak bisa menyamai keluarga Wang, pohon besar itu. Dia jelas tidak mau bergabung ke keluarga Wang kalian. Apa maksudmu? Lin Chuan, ahli kedokteran. Bergabung dengan keluargamu itu mudah. Tapi dia pilih jadi kurir makanan. Apa artinya ini? Artinya dia sangat menyukai kebebasan. Aku benci aturan keluargamu TCM. Tuan Chen memang paling bijaksana. Jadi, Tuan Wang, kamu jangan memaksanya lagi. Ada orang yang... Dia benar-benar tidak bisa diselamatkan. Apa maksudmu? Lin Chuan, kamu pernah menyelamatkan aku. Aku juga lihat sendiri kemampuan. Keluarga Chen kami selalu berpikiran terbuka. Orang bisnis tak peduli keluarga TCM. Aturan bodoh itu, jadi kamu pertimbangkan ya. Bagaimana dengan aku? Tuan Chen, apa yang Anda lakukan? Bukankah Anda pernah bilang, Kamu benci pernikahan seumur hidup? Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Lin Chuan, aku menasihatimu untuk mengerti situasi dan tahu diri. Kamu tidak pantas untuk keluarga Wang. Apa kamu pikir? Kamu pantas untuk keluarga Chen? Keluarga Chen lebih tinggi. Lin Chuan, tenang saja. Keluarga kami selalu berpikiran terbuka. Orang bisnis nggak banyak aturan. Dan aku bisa menjamin, aku desain semua pakaian kalian nanti. Yang paling penting adalah, aku sama sekali tidak akan membatas kebebasan pribadimu. Anakku, apa yang kamu pikirkan? Pak Chen, maaf sekali ya. Aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Kenapa? Tentu saja, karena sebelum kalian datang, aku sudah sepakat sama Lin Chuan. Dia ikut aku ke keluarga Tang Ruok Sue. Keluarga Tang kalian kenal Lin Chuan? Tentu, karena dia juga pernah menyelamatkan orang dari keluarga kami. Wah, ramai sekali. Keluarga Tang itu. Keluarga Wang, keluarga Chen, Sekarang bahkan keluarga Li juga datang. Keempat keluarga besar Hu Cheng semuanya datang. Berapa banyak orang yang dia kenal? aku sudah bicara soal ini. Semua orang di keluarga sangat mendukung. Lin Chuan tinggal lihat aja. Bagaimana kamu memilih? 4 keluarga besar itu mengejar meminang. Aku pasti sedang bermimpi. Aku benar-benar sedang bermimpi. Bagaimana keberuntungannya bisa sebaik itu? Dia suka ikut campur urusan orang, menyelamatkan kucing dan anjing. Bagaimana bisa dia menyelamatkan orang dari 4 keluarga besar? Nah, sekarang baguslah. Apapun pilihan dia langsung meloncat ke puncak kesuksesan. Tidak usah. Keluarga kami berbuat kebaikan. Tidak pernah mengharap imbalan seperti ini. Dulu kami menolong kalian. Hanya hal sepele yang tidak merepotkan. Melihat kalian bisa selamat sepenuhnya. Kami sudah sangat senang. Hari ini adalah malam tahun baru. Karena semua orang sudah datang. Makanlah bersama-sama. Ini adalah takdir pertemuan. Kita semua adalah satu keluarga besar. Kalau begitu, kenapa tidak merayakan tahun baru? Kata-katanya benar sekali. Baiklah, kami ikut kata kamu. Sajikan hidangannya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga kalian semua melaju penuh tenaga. Segera menjadi lebih baik. Sehat selalu. Segala urusan berjalan lancar sesuai keinginan. Berkembang sedikit demi sedikit setiap hari. Selamat makmur dan kaya. Semua keinginan terwujud sempurna. Bahagia setiap hari. Segala hal sempurna tanpa cacat. 2021. Maju tanpa ragu. Meraih kesuksesan untuk kedua kalinya. Semoga segera dikaruniai anak yang baik. Semoga kalian segera kaya raya ya.
Keluarga bahagia, semua urusan lancar ya. Segera kaya raya, hidupku lancar tanpa hambatan. Semangat tinggi, maju terus. Semangat tetap tinggi dan bugar sepenuhnya.